ngobrol-ngobrol dulu aja. Oke. Sebelumnya pasti banyak dari kalian yang masih belum tahu aku tuh siapa, ya kan? Nah, aku mau perkenalin diri aku dulu, terlebih dahulu. Kenalin, nama aku Stevi. Aku dari Sekolah Tinggi Tarakanita, jurusan aku S1 Ilmu Komunikasi. Hari ini aku akan jadi MC, nemenin kalian selama kurang lebih 2 jam ke depan. Yang pasti udah tahu ya, talk show kita bertemakan Emerging Adulthood, ya kan? Semuanya udah pada tahu belum? Udah, Kak. Mana nih suaranya? Udah dong. Oke. Nah, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Makanya aku pengen tahu nih, kalian. Nama kalian siapa? Kalian dari mana? Terus tahu talk show ini dari siapa sih? Bisa langsung komen di kolom chat. Halo, Benedikta Oviden ya, dari Kupang, NTT. Wow, jauh ya. Kita di Jakarta, dia di NTT. Wow. Oh, udah mulai banyak nih. Ada yang dari Kudus. Oh, dari Bekasi, deket ya, Jesselyn ya. Ada yang dari Makassar. Oke. Oh, ada yang dari Papua. Oke. Jauh ya. Kalau yang dari kayak Papua, terus dari mana tuh tadi ya? Dari Semarang, Kudus, Kupang, itu tahu dari mana tuh talk show ini? Halo, Giska. Dau, hai. Oh, dari aplikasi Cita-Cita. Oke. Makasih ya udah hadir. Oh, halo, Kurniat Idaman. Oke. Dari Stiki Malang. Oke. Makasih udah hadir. Rosia Tigea dari Papua. Oke. Makasih lah ya udah hadir. Oh, ada Tibra dari Bekasi. Hai, Tibra. Halo, Desi. Dari Kalimantan nih, Desi nih. Mana sih remote-nya? Iya, Kak. Halo. Oke. Teman-teman kalau boleh tahu nih, sambil kita nunggu-nunggu, kayaknya udah mulai banyak nih yang hadir. Kalian ada yang tahu nggak sih sebenarnya apa itu emerging adulthood? Ada yang udah tahu belum? Atau kalian sebenarnya belum tahu nih apa maksudnya emerging adulthood? Bisa? Saya, Kak. Oh, siapa tuh? Nama silakan, dari mana asalnya? Desi, Kak. Maaf? Perkenalkan, nama saya Desi Anggita Sari. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Oh, yang Kalimantan. Oke, apa tuh? Apa tuh emerging adulthood menurut kamu? Iya, Kak. Menurut saya peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Itu peralihan transisi, Kak. Oh, Peralihan transisi. dari Oke. Oke, makasih loh ya Desi jawabannya. Ada Iya, lagi Kak. selain Desi? Sama-sama. Oh, kalau kata Francisca, dia belum tahu apa maksudnya emerging adulthood, makanya ada di talk show ini. Oke, baik. Nanti setelah talk show ini, pasti kalian udah mengerti ya, apa maksud dari emerging adulthood itu. Ada lagi nggak nih yang mau sharing-sharing nih? Boleh banget nih, kalau mau sharing-sharing. Tentang emerging adulthood, mungkin kalian ada yang udah tahu, kayak si Desi tadi. Bener open cam nggak? Maaf, kenapa?
Kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman, sampai semuanya udah hadir. Mungkin sekitar 10 menit lagi, atau 5 menit lagi. Tunggu sebentar ya teman-teman. Kayaknya pas udah mulai banyak nih yang hadir. Kayaknya aku langsung aja ya. Pertama-tama aku akan kasih tahu kalian rules selama talk show ini berlangsung. Yuk teman Manitia mungkin bisa langsung share screen aja rules-nya. Oke. Oke, semuanya aku bacain ya rules-nya. Rules yang pertama nih, peserta wajib menggunakan dan menampilkan nama yang sama dengan yang tertulis di formulir pendaftaran. Yang kedua, peserta tidak mengaktifkan mikrofon selama talk show berlangsung. Terlebih nanti saat narasumber memberikan materi tentang emerging adulthood, diharapkan tidak menyalakan mikrofon dulu ya. Disimpan dulu pertanyaannya, disimpan dulu sharingnya, nanti akan ada sesi tersendiri untuk pertanyaan dan sharing. Yang ketiga, peserta diperkenankan untuk mengaktifkan mikrofon sesuai dengan instruksi dari host talk show, yaitu saya. Yang keempat, peserta tidak diperkenankan melakukan share screen selama talk show berlangsung. Selanjutnya, peserta mengikuti instruksi host talk show saat mengaktifkan kamera atau memberikan reaction. Jadi nanti diharapkan kalian aktif ya, memberikan reaction kalau aku udah menyuruh kalian memberikan reaction. Selanjutnya, peserta menggunakan background Zoom meeting yang sudah tersedia. Nah, ini background Zoom meeting, pasti banyak dari kalian yang juga belum ada, jadi akan dikirim oleh salah satu teman panitia di room chat ya. Bisa langsung dilihat di room chat dan langsung di-download dan dipakai. Oke. Selanjutnya, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan panduan dan izin dari host talk show, baik melalui chat ataupun raise hand. Yang terakhir, peserta wajib mengisi Google Form evaluasi talk show yang akan diberikan melalui room chat Zoom meeting. Watch and learn.
Oke, teman-teman, kita langsung mulai aja kali ya, daripada kalian juga nunggu-nunggu, terus penasaran sebenarnya apa sih emerging adulthood itu. Nah, sebelum kita masuk ke doa pembuka, aku punya pantun buat kalian nih. Nanti dijawab ya pantunnya ya. Udah siap belum semuanya? Oke. Ya, siap. Siap. Oke, semangat nih ya, udah semangat banget nih, teman-teman. Pergi ke Blok M makan bakmi. Cakep. Asik. Cakep. Seneng ya aku nih kalau semangat kayak gini ya. Pesen 1, banyak sawinya. Mantap. Lanjut. Selamat datang di talk show kami. Acaranya seru, banyak manfaatnya. Mantap. Mana reactionnya mana nih? Reactionnya. Asik nih, seru. Aduh, makasih banyak loh ya. Oke. Mari kita langsung mulai aja kegiatan talk show kita hari ini. Yang pertama-tama kita mulai dengan doa pembuka. Kali ini doa pembuka akan dipimpin oleh teman saya, Victoria Cikris Gea. Silakan, Cikris. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulaikan kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Doakan saya pimpin secara Katolik, yang lain harap menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, di mana Engkau telah melindungi kami dari tadi malam hingga sampai pada pagi hari ini. Itu semua tidak berasal dari kami, selain memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulaikan kegiatan kami pada hari ini. Hadirlah di tengah-tengah kami, dan berilah kelancaran dalam acara kami ini. Dari kami mulai nantinya hingga sampai kami akhiri, curahkanlah Roh Kudus-Mu di atas kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus, hanya sampai di sini permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Iya, terima kasih Iki untuk doa pembukanya. Nah, teman-teman, sekarang kita langsung nih ke kata sambutan ya. Jadi kata sambutan akan dibawakan oleh Ketua Panitia Talk Show Emerging Adulthood, yaitu teman aku sendiri nih, yang namanya Novenia Glory. Novenia Glory, silahkan. Baik, Stevi, terima kasih. Perkenalkan semua, nama saya Novenia, biasa dipanggil Oi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang nantinya akan memberikan materi mengenai emerging adulthood. Untuk narasumbernya siapa, nanti akan diperkenalkan oleh Stevi. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Suster selaku dosen pengampu yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Juga tak lupa terima kasih kepada partisipan dan peserta yang sudah berkenan meluangkan waktu dan hadir dalam talk show pagi ini. Mungkin yang akan saya sampaikan kali ini adalah tujuan dan intensi kita dalam membuat talk show kali ini. Jadi pada awalnya salah satu concern saya dan teman-teman panitia dalam membuat talk show ini adalah kita sebagai mahasiswa itu kadang masih bingung bagaimana mungkin masa depan kami atau bagaimana kita ke depannya mau ngapain gitu kan. Jadi masalah-masalah kebingungan ini pun membuat kita stres gitu. Dan mungkin teman-teman yang seumuran dengan kita itu bisa relate dengan masalah ini. Dan juga ternyata memang masalah ini menjadi masalah umum untuk kebanyakan orang yang memang umurnya itu berada di fase yang bisa dikatakan sudah tidak remaja tapi juga belum dewasa. Dan itu adalah fase emerging adulthood sendiri yang akhirnya kita angkat menjadi tema. Dan kita rasa memang fase emerging adulthood ini unik gitu. Lalu masalah ketidaktahuan ini juga ketidaktahuan kita menjadi orang dewasa ini juga
seperti yang tadi saya bilang, membuat stres dan juga mengganggu kondisi mental kita. Hence why subtopik yang kita ambil adalah stresnya menjadi orang dewasa. Nah, akhirnya si masalahnya ini menimbulkan sebuah krisis yang mungkin kalian semua udah pada tahu, yaitu quarter life crisis. Jadi memang topik yang akan kita bahas itu lebih condong ke arah stres dan krisis yang timbul pada masa emerging adulthood dan bagaimana kita dapat memanage stres dan krisis tersebut. Nah, harapannya dengan teman-teman semua mengikuti serangkaian acara talk show kali ini bisa membuat teman-teman menghadapi quarter life crisis yang mungkin sedang dijalani atau yang akan datang. Dan juga mempunyai stress management yang lebih baik, juga akhirnya merasa lebih nyaman berada di fase emerging adulthood. Semoga semuanya dapat enjoy dan menikmati talk show kali ini, juga dapat berperan aktif dengan bertanya maupun sharing. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Steffi selaku MC. Oke, terima kasih banyak, Oi. Kasih reaction dong buat Oi dong, jempolnya mana nih? Yuk, kasih jempol yuk buat teman aku, Oi. Oke, makasih jempolnya semuanya. Mungkin kalian udah males nih ya, aduh kayaknya MC-nya terlalu berisik nih, pengen langsung tahu nih narasumbernya siapa. Nah, sekarang aku pengen tanya dulu nih kalian, ada nggak dari kalian yang tahu sebenarnya narasumber kita tuh siapa sih sebenarnya? Ada yang udah pernah kenal kah dari narasumber kita sebelumnya? Coba dong yang udah pernah tahu, udah pernah kenal, bisa langsung di chat mungkin, langsung di komen. Aku tunggu ya. Oh, kayaknya banyak banget yang belum tahu nih ya, narasumbernya siapa ya. Oke, belum penasaran nih. Oke, Petrus udah mulai penasaran nih ya. Bagus, bagus. Oke, akan aku kasih sedikit informasi tentang narasumber kita kali ini. Jadi narasumber kita hari ini itu adalah seorang psychological capital trainer dan juga seorang founder dari NRG Development and Refreshment. Tanpa berbelit-belit lagi, langsung saja kita panggilkan Korendi Pratama Goadi. Kita berikan tepuk tangan dan reaction. Yuk teman-teman reaction-nya untuk Korendi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Korendi. Pagi kok. Waduh, semangat banget ya hari ini ya. Boleh kita awali dengan tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Wih, di rumah. Tepuk tangan semuanya. Karena kita ketemunya online ya. Salam buat tadi, aku lihat ada beberapa yang dari Semarang, dari Kupang, dari Papua, bahkan dari Bekasi ya. Dan dari Jakarta juga tentunya. Halo, perkenalkan aku Randy. Tadi juga udah dikenalin sedikit sama Steffi ya. Gitu ya. Dan mungkin saya kembalikan dulu ke Steffi nih, MC-nya nih. Kita mau ngapain lagi dulu nih, Steph? Sebelumnya sih kita nanya kabar ya. Gimana kabar Korendi nih? Sehat? Baik dong. Baik atau gimana? Sehat tentunya. Masih subur ya, masih segar. Masih subur ya. Kebetulan udah lama ya kita nggak ketemu ya Korendi ya? Iya, udah lama banget. Sejak masa pandemi ya, apalagi kita makin susah ya ketemu satu sama lain ya. Iya. Korendi kalau boleh tahu nih, kegiatannya kira-kira lagi ngapain nih? Kesibukannya lagi apa sih? Oke, nah sebagai psychological capital trainer, ya aku juga banyak memberikan materi, terutama tentang bagaimana seseorang tuh bisa mendapatkan energi yang lebih positif dan bagaimana performa yang lebih produktif. Jadi masih webinar, training, bahkan juga ada konseling dan coaching. Jadi nanti kalau teman-teman kita bisa ngobrol-ngobrol ya ke depan ya nanti ya, gitu tentang topik ini juga nih, terutama tentang emerging adult. Oke. Kok Randy kalau boleh tahu nih, tadi kan sempat disinggung tentang NRG ya. Nah, kalau boleh tahu NRG itu apa sih? Singkatan kah atau apakah? Oke. Nah, NRG ini sebenarnya perusahaan pengembangan SDM ya tadi ya yang membantu setiap orang punya energi yang lebih positif. Apalagi di masa sekarang ya kita sering nggak termotivasi, misalnya lebih cepet capek, bener ya teman-teman ya. Karena saya juga ngalamin gitu dan membuat orang tuh performanya lebih produktif sehingga bukan cuma semangat tapi dia juga menghasilkan karya melalui pelatihan, soft skill, dan layanan psikologis. Nah, itu 3 huruf doang, nggak ada singkatannya sih, cuman biar lebih catchy aja, kalau dibaca tuh NRG, energi gitu, karena kita pengen memberikan energi buat setiap audiensnya.
Oke, kalau kayak gitu deh. Makasih deh udah ngasih informasi ya, Ko Randy. Kita kayaknya langsung aja ya, Ko Randy ya. Langsung ke materi tentang emerging adulthood. Mungkin teman-teman udah penasaran nih sebenarnya apa sih emerging adulthood itu. Bisa langsung, Ko Randy? Oke, sekali lagi deh saya mau sapa ya teman-teman. Masih semangat? Boleh kasih reaction-nya dong. Kalau semangat boleh kasih love, gitu ya. Boleh kasih reaction apapun saya mau lihat untuk menunjukkan semangatnya. Thank you. Saya lihat di sini ada Jesselyn Christy, salam kenal juga. Claudius G, ya halo. Ada Adinda, Selvia, Vibi. Bacanya apa nih? Vibita Yasmin, benar ya? Nah, saya lihat dulu. Oke, terima kasih. Nah, sebelum mulai, saya mau tanya dulu ke teman-teman, boleh dong ketik ya di chat, gitu ya, di kolom chat. Teman-teman harapannya apa sih dari ketemu nih datang di sesi hari ini gitu, dari kegiatan hari ini, harapannya, ekspektasinya, motivasinya tuh apa sih setelah ikut acara ini? Boleh dong diketik di kolom chat. Yuk teman-teman langsung aja diketik yuk di kolom chat yuk harapan kalian. Oke, Jurais ingin nambah ilmu. Thank you. Kita sama-sama ya, kita sama-sama belajar ya hari ini ya. Nambah relasi. Oke, paling nggak kenal ada MC-nya Steffi. Tadi udah lihat ada Oi juga ya. Tapi kalau aku pribadi sih pengen lebih tahu sih tentang emerging adulthood itu sebenarnya apa gitu loh. Oke, nanti kita sama-sama kita bahas ya pasti. Semoga bisa terfasilitasi nih harapan teman-teman. Nadine, biar tahu harus ngapain di masa ini. Oke, masa ini nih luas banget ya, masa pandemi, masa dewasa. Oke, nggak apa-apa. Kita sama biar tahu apa yang harus dilakuin selain kalem dulu. Oke. Bisa memanajemen stres dari masa transisi remaja ke dewasa. Nambah pengalaman, dapat lebih mengelola diri di masa dewasa. Oke. Terima kasih buat Maria Kristina, Indah Gea, Desi, Adinda. Oke. Nah, teman-teman, kalau jadi ya udah kita lihat harapannya. Nah, sekarang kita topiknya adalah emerging adulthood. Stresnya menjadi masa dewasa. Benar ya? Nah, mungkin teman-teman sekarang usianya usia berapa? Ada 20, 30? Kalau aku sih 20 ya. Masih muda nih. nih. 20 ya. Masih muda ya. Ada yang 19 tahun, ada yang 19 tuh. 20. Oke. Oh, ada yang 18, Ko Randy. Saya hampir 29. Oke, dekat-dekat saya nih ya. Hampir menyentuh kepala 3 nanti. Oke, dan 21, ada yang 19. Oke, teman-teman. Nah, di sini memang nih katanya kalau masa remaja tuh usianya mulai dari sekitar 10 tahun sampai 17 tahun ya katanya ya. Di atas 17 tahun kita memasuki masa dewasa atau emerging adulthood. Ada yang 16. Wow, Anita. Luar biasa ya. Walaupun masih muda, datang hari ini. Nah, nggak apa-apa. Tadi seperti tadi kata Oi bilang, bukan cuma menghadapi masa ini, tapi juga bisa mempersiapkan ke masa yang akan datang. Oke? Nah, emerging adulthood. Jadi dan terima kasih juga kalau teman-teman ada yang masih bingung emerging adulthood itu apa. Tadi dijawab dengan baik sama Desi, yaitu peralihan dari remaja menuju dewasa. Benar ya? Dan kita nih kadang banyak masalahnya nih. Kalau waktu remaja masalahnya adalah eksplorasi, banyak pengen tahu. Kalau dewasa biasanya kejepit. Antara kita diperlakukan tidak kayak anak kecil lagi, tapi satu sisi kita juga belum mapan. Nah, biasanya masalahnya muncul di sana tuh. Ya kan? Nah, teman-teman kan judulnya juga emerging adulthood, stresnya menjadi masukin masa dewasa. Teman-teman pernah nggak sih ngalamin stres? Di sini siapa sih yang stres memasuki masa dewasa? Boleh dong kasih komennya ya. Saya pengen kita ngobrol-ngobrol aja nih. Di sini siapa yang udah mengalami stres dalam memasuki masa dewasa? Nadine Muzakir, stres 24/7. Waduh, oke. Yang lain sering banget, stres terus. Oke. Stres beut. Oke, Jenita. Stres 24/7 nih, ada yang juga penanggungan ya, pengalaman ya. Oke, teman-teman yang stres, kita berarti bisa ambil kesimpulan satu di sini teman-teman nggak sendirian, banyak banget ya yang stres dan berarti ini wajar teman-teman ya. Stres tugas kuliah nggak ada habisnya. Oke, nah Joshua baru mau tanya nih, sudah dijawab sama Selvia. Saya pengen tanya berikutnya adalah apa aja sih yang bikin teman-teman stres biasanya, yang paling bikin stres pemicunya? Buat pikir dong sebanyak-banyak kita pengen lihat. Waduh, kalau dari aku sih kayaknya kalau Steffi gimana? Tugas ya. Tugas kuliah banyak. Tugas kuliah. Oke. Ada yang stres karena tugas kuliah, ada yang stres karena
Waduh, masalah belum punya keluarga tuh. pacar. Waduh. Ada yang stres karena mencintai orang yang tak mencintai kita, jomblo, masalah pribadi. Nah, masalah pribadi apa nih? Mungkin boleh di-share. Ada yang tugas kuliah, tugas kerjaan, pertemanan, kuliah, tuntutan orang-orang, masalah sama keluarga, masalah sama teman, stres nggak bisa ngapa-ngapain padahal udah gede. Aduh, ini maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain gimana nih ya? Bingung setelah kuliah mau ngapain soal ekspektasi yang banyak, krisis identitas. Oke, banyak banget ya. Karena bingung dalam menyikapi kondisi lingkungan. Oke, nggak bisa apa-apa. Oke, stres nggak ada duit kalau di Gea ya. Stres nggak ada duit. Oke, nah kalau boleh dari jawaban teman-teman, aku simpulin kayak ada di 3 hal besar ya. Yang pertama nih tadi stres nggak ada duit ya, ngomongin finansial. Mungkin ini Claudius Gea, ini juga yang cocok Aldio Cesar juga stres gara-gara nggak punya duit ya. Kayaknya ini jadi masalah pertama nih, ngomongin finansial, nggak punya duit. Kayaknya keinginannya banyak, tapi duitnya nggak ada, modalnya kurang. Kita mau main saham, tapi kurang nih duitnya ya. Kita mau main Bitcoin yang lagi anjlok, tapi modalnya juga nggak ada. Kita mau beli boba, kadang duit gue habis ya, tipis terus ya, gitu ya. Oke, ini ngomongin masalah finansial yang pertama. Yang kedua, kalau aku lihat juga tadi nggak punya pacar, mencintai yang tidak mencintai kita, gitu ya. Masalah keluarga. Mungkin ini isu keduanya selain finansial adalah tentang relasi. Benar ya? Relasi ini bisa dengan keluarga, dengan teman. Ternyata ketemu teman yang toksik misalnya. Atau keluarga nih, pertentangan. Orang tua maunya A, kita maunya B. Ada yang ngalamin kayak gitu, terus kita jadinya ribut. Atau sama tadi, pasangan hidup ya. Pengen punya pacar, nggak dapet-dapet. Ya, terus mimpinya saya pengen punya pacar BTS, akhirnya beli nugget gitu ya pelampiasannya. Atau misalnya udah punya pasangan tapi gamang nih, bingung nih mau dibawa kemana nih gitu ya. Atau yang terlalu banyak yang mencintai sampai bingung milihnya yang mana. Jadi ngomongin relasi luas banget nih gitu ya. Jadi finansial, relasi, dan yang ketiga ngomongin biasanya karir. Ya tadi tugas karir ini berkaitan bukan cuma kerjaan tapi juga pendidikan, kehidupan sehari-hari. Tugasnya banyak banget, ya kan? Terus stres ke depannya gimana? Gue kuliah udah bener belum sih sama nanti apa yang pengen gue tuju, gitu ya. Ini gue ambil jurusan ini bener nggak sih? Terus kok kayaknya ada jurusan yang lebih baik ya, gitu ya. Di sebelah ya, rumput lebih hijau, gitu. Jadi ngomongin karir, banyak banget. Jadi kayak kalau lihat stresnya, ada di 3 hal ya. Ada finansial. Nah, ini tambahan lagi dari Jurais. Stres karena susah dapat pemasukan selama pandemi. Lagi-lagi, finansial, relasi, dan karir. Setuju? Atau mungkin ada yang mau nambahin? Kalau dari aku ngeliat ada 3 hal itu ya. Finansial, relasi, dan karir. Nah, teman-teman nih, pada stres banyak banget. Nah, kalau stres, teman-teman ngerasain dampaknya ke diri sendiri apa sih? Apa sih yang akhirnya dampaknya ke teman-teman sendiri? Boleh dong diketik di chat nih. Tadi yang nggak punya duit, susah dapet duit, mencintai orang yang nggak mencintai kita gitu ya, atau tadi stres banyak juga. Kalau dampak ke teman-teman sendiri secara personal apa sih akhirnya dampaknya? Boleh dong diketik di kolom chat. Jadi banyak makan, oke. Moody, jadi dampaknya jadi bad mood, suka marah-marah. Oke, nah ini kayak seru nih ya, baru keluar semua. Kita keluarin aja. Lebih cepet capek, nggak tahu kenapa, energi kayak terkuras. Oke, ini aku coba baca satu-satu ya. Banyak makan, moody. Oke, lebih cepat capek, nggak tahu kenapa, energi kayak terkuras lebih banyak. Oke, dampaknya jadi bad mood dan suka marah-marah. Dampaknya nggak semangat hidup. Oke, nah ini seru nih ya. Cukup menarik. Insomnia, nggak fokus ngerjain sesuatu. Jam tidur berantakan. Stres karena realita tak seindah ekspektasi. Oke. Puitis ya ini ya. Terus sering emosian. Ada yang sama juga sering emosian, nih kayak sering emosian banyak nih. Jadi emosi dan gelisah. Ini tips buat nyari relasi. Oke, bisa. Nanti kita bahas ya. Mikir kerjaan, keluarga, susah untuk membuka diri. Jadi lebih menutup, lebih hati-hati kalau cerita, atau lebih kayak nggak menunjukkan emosi. Ada juga yang kayak gitu. Tadi kan ada yang lebih cepat emosi. Nah, ini mungkin ada juga tadi lebih susah untuk membuka diri. Mungkin justru udah jadi lebih nahan emosinya ya. Mood swing, pusing, gampang sakit. Oke. Ini ada yang ke emosi, ada yang ke badan juga, bener ya? Jadi pusing, jadi lebih menyendiri. Salah satu yang bisa mengurangi stres adalah melihat senyum teman-teman yang ada di webinar. Nah, mungkin
untuk membantu Jurais, kita boleh nyalain on cam ya, walaupun tetap mute, biar Jurais bisa ngelihat lebih banyak senyum di sini, gitu. Oke, jadi lebih pendiam, trust isu. Oke. Oh, ini diketik lagi. Lihat mukanya Priyanka lebih senang. Oke, apa-apa dilihatin terus aja, biar nanti bisa dipin mungkin ya, kalau mau ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Jadi kalau lihat dampaknya banyak banget ya, ada yang ke fisik, ada yang ke emosi, ada juga yang ke pikiran. Setuju? Betul? Dan teman-teman, selain dampak-dampak stres kayak gini, ada nggak sih yang dampaknya tuh lebih jauh lagi? Yang pertama, teman-teman mulai jadi karena stres, karena tadi bingung dengan banyak hal, akhirnya mulai ngerasa diri sendiri itu jelek atau nggak berguna. Ada yang sampai kayak gitu? Kayak, gue nih bisanya apa sih? Gue tuh siapa sih? Gitu. Ada yang mulai ngerasa kayak gitu? Mulai nyalah-nyalahin diri sendiri, ngerasa diri jelek, nggak berdaya, gitu ya. Ada yang ngerasain kayak gitu? Boleh kasih reaction. Oke. Apa-apa, kalau nggak ada juga apa. Yang kedua, ada ya. Mulai ngerasa kok diri gue nih nggak berarti gitu ya. Yang mulai banding-bandingin sama orang lain. Jadi kayak, kok hidup gue di sini-sini aja ya, di saat teman-teman seumuran gue kok bisa punya lebih ya. Kok mereka bisa tiba-tiba punya mobil, gue naik sepedanya masih susah. Gitu. Atau misalnya kayak, kok teman gue udah bisa jalan-jalan ke mana, gue masih di sini-sini doang ya. Gitu. Ada yang bisa kayak gitu ya, bandingin sama orang lain di sekitar. Dan mending kalau dibandinginnya yang kita lebih baik ya, tapi kita bandingin selalu yang orang lain tuh selalu lebih baik. Yang kita bandingin adalah kelebihan orang lain sama kekurangan kita. Jadi sebenarnya itu nggak adil ya. Terus tadi kayak ada yang bilang insecure. Sering, apalagi kalau mama bandingin aku ke anak tetangga ya. Ada yang juga komen kayak gitu. Jadi mulai merasa diri sendiri buruk, mulai bandingin diri sendiri sama orang lain. Dan akhirnya berujung pada ya kita kehilangan makna hidup aja. Nggak tahu nih mau ngapain lagi. Ada yang sampai ngalamin kayak gitu? Nggak tahu lagi nih mau kemana, habis ini gue ngapain ya, gitu. Ada insecure, oke kalau di SG. Jadi, nah teman-teman kalau mulai ngerasa kayak gitu dan mulai jadi lebih cemas gitu ya, jangan-jangan teman-teman masih di masa dewasa dan ada hal yang disebut dengan krisis nih dalam masa dewasa, yaitu yang disebut dengan quarter life crisis. Pernah dengar? Oke, kalau udah pernah dengar, nah hari ini Emerging Adulthood ngebahas stresnya, karena kalau ngebahas indahnya mah seru ya, tapi ngebahas tantangannya nih, mungkin ada hal yang bikin stres, dan bisa jadi krisis saat di umur memasuki masa dewasa ini. Nah, teman-teman kalau memang pernah ngalamin kayak gitu, jangan-jangan ngalamin krisis, dan teman-teman pas banget datang hari ini, acara hari ini, kenapa? Karena kita akan membahas tentang quarter life crisis. Mungkin quarter life crisis itu apa sih? Terus ciri-cirinya gimana dan penyebabnya apa dan gimana nih cara menghadapinya? Oke, kita akan bahas semuanya mungkin dalam 1 jam ke depan. Oke, udah siap? Nah, mungkin aku nanti akan kasih materi dulu, mungkin materi pengantar aja sekitar 15 menit kali ya, 15-20 menit biar nggak kelamaan. Dan kalau dari aku lebih pengen nanti kita diskusi. Jadi siapin teman-teman pertanyaannya, ya nanti ketik aja di kolom chat atau boleh chat ke Steffi secara personal ke MC kita. Nanti setelah aku bawain materi, kita akan bahas pertanyaan teman-teman ya. Kayaknya lebih seru kayak gitu. Oke? Nah, aku juga materi cepat aja karena untuk nge-refresh biar ada acuan aja gitu. Karena aku lebih pengen kita diskusi. Karena ngomongin stres, kayaknya lebih seru kalau kita ngobrol ya, biar kita bisa dapat nih stresnya. Karena setiap orang pasti punya masalah yang berbeda-beda, betul nggak? Orang kita privilege-nya beda-beda, staff-nya beda-beda. Jadi kalau aku sesi hari ini lebih pengen kayak diskusi aja, ngobrol. Oke? Nah, kalau oke, aku masuk ke materi dulu ya, untuk pengantar ya, biar kita sama-sama clear. Oke, Ko Randy. Tentang quarter life crisis. Oke, sebentar. Oke, apakah PPT-nya udah kelihatan? Udah, Ko Randy. Apakah udah masuk? Udah ya? Oke, nah ini adalah Emerging Adulthood. Sekali lagi mungkin aku refresh ya, Emerging Adulthood itu apa? Aku sebenarnya tadi udah dirangkum sama Desi. Emerging Adulthood adalah istilah aja peralihan dari remaja menuju masa dewasa. Sebenarnya kayak gitu ya. Terus kita tadi kesebut quarter life crisis. Quarter life crisis itu apa sih? Sebenarnya quarter life crisis adalah kondisi di mana kita mulai krisis sih secara emosional sebagai individu, mulai merasa khawatir tentang masa depan,
mempertanyakan kembali tentang hidupnya, dan quarter life crisis itu umumnya dihadapi oleh individu usia 20 sampai 30 tahun. Gitu ya. Jadi memang periode-periode ini kurang lebih hampir semua orang akan mengalaminya. Dan ini ditulis sama salah satu tokoh psikologi ya yang memang membahas quarter life crisis, namanya Robbins and Wilner di tahun 2001 gitu. Jadi quarter life crisis ini krisis kondisi di mana tadi ya kita udah masa dewasa, stres, sampai kita tuh merasa cemas, sampai kita mempertanyakan kembali tentang hidup, mulai kayak ini gue hidup buat apa sih? Gue hidup tuh mau dibawa kemana lagi sih? Hidup gue apaan sih gitu ya? Nah itu adalah BAM, jadi krisis. Nah, itu adalah quarter life crisis. Jadi KLC gitu ya kita singkat aja. Inilah bagian dari emerging. Sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, tadi aku cuma nge-refresh aja. Tadi kita juga udah bahas sebenarnya aspek-aspek apa yang bikin kita mengalami krisis itu ada di aspek pendidikan, ya, pemilihan jurusan. Habis itu udah lulus pun mau S1, mau lanjut S2 atau gimana nih, bener nggak? Terus jurusan gue udah bener nggak sih sama passion gue, sama minat gue? Atau kayak pendidikan juga masalahnya gue maunya A, terus orang tua maunya B misalnya. Nah, itu tuh jadi isu-isu juga ya nggak? Terus yang kedua pekerjaan. Habis lulus gue mau kerja apa? Gue mau kerja yang nyaman atau mau yang duitnya banyak? Mau di perusahaan besar atau mau di perusahaan startup? Mulai mikirin nih. Terus mau kerja yang sesuai jurusan atau mau di luar jurusan? Mau kerja ke perusahaan atau mau bisnis aja, ikan cupang misalnya gitu ya? Atau mau main saham aja, lagi ngetren. Nah, itu kita mulai, salah satu aspeknya adalah memilih pekerjaan. Gitu ya. Terus relasi, tadi juga dibahas tentang percintaan, relasi dengan keluarga, relasi dengan teman-teman. Mungkin ada nggak yang ngalamin mulai umur 20-an, 30-an, teman-teman makin sedikit. Ada yang ngalamin gitu juga. Kok tadinya gue punya teman banyak, nongkrong bersepuluh, lama-lama kok tinggal berdua, bertiga. Nah, ini juga jadi salah satu aspek yang bikin kita tuh krisis, mulai cemas. Gitu. Terus finansial tadi ya, duit makin dikit, cari duit makin susah gitu ya. Ini mau dibawa mana lagi gitu. Dan terakhir adalah tujuan. Kita mau undang di sini kita mau ke arah mana lagi. Dan aspek-aspek ini yang bikin kita tuh akhirnya krisis atau cemas. Oke? Nah, ini kenapa bisa terjadi quarter life crisis? 5 hal yang paling basic adalah dream versus realita. Banyak banget yang waktu kita sekolah dulu gitu ya, kita punya impian banyak banget nih. Gue pengen nanti kerja di sini, gue pengen kuliahnya kayak gini, gue pengen dilihat kayak gini, gitu ya. Ternyata realitanya belum tentu sesuai nih sama mimpi kita, sama yang kita harapkan. Tabrakan, BEM. Nah itu jadi ya krisis. Oke? Terus yang kedua, yang lebih parah lagi adalah orang yang nggak punya tujuan. Jadi dia nggak tahu mau kemana nih, belum nyiapin ke depannya. Ya nggak heran, sekarang dia bingung mau kemana. Orang belum disiapin, gitu. Nah, yang ketiga tuntutan lingkungan. Jadi tadi balik lagi kayak orang tua nih habis maunya kita misalnya gini, kita pengennya ambil passion kita adalah berkebun gitu ya. Gue pengen jualan tanaman aja deh. Tapi karena orang tua ngomong, lu kalau jualan tanaman mau jadi apa? Bener nggak? Kayaknya nggak menarik gitu ya. Udahlah kuliah aja, kuliah yang bener, IT atau komunikasi atau akuntansi misalnya. Nah, akhirnya banyak banget tuntutan. Belum lagi misalnya kayak kita ngomong ke teman-teman, gue mau, udah capek, gue mau jualan ikan cupang aja. Lu serius lo, kuliah tinggi-tinggi, sekarang jualannya ikan cupang. Yang bener lah, gitu ya. Jadi banyak banget tuntutan lingkungan. Atau mungkin yang udah 20 ke atas, mau 30, terutama cewek-cewek kayak habis lulus, kapan nikah? Ntar udah nikah, kapan punya anak? Dituntut terus. Yang mungkin di luar kapasitas kita. Ya terlalu banyak, akhirnya stres, akhirnya krisis lagi, gitu ya. Terus 4, banyak pilihan. Ini zaman sekarang makin maju. Mungkin kalau zaman orang tua kita, kerjaan tuh nggak terlalu banyak pilihannya. Belum ada internet, informasi juga nggak terlalu banyak, benar ya? Nah sekarang ini banyak banget pilihannya, kerjaan. Mulai, bukan dulu mah cita-citanya menjadi dokter doang, polisi, gitu ya, zaman orang tua kita. Biasanya, itu tuh, kalau ditanya cita-cita, dokter, polisi, gitu ya, insinyur, arsitek. Nah, termateri di situ tuh. Tapi kalau zaman sekarang banyak banget jenis pekerjaan. Mulai dari bisa juga jadi dokter, arsitek tetap ya. Cuma ditambah lagi misalnya sekarang jadi influencer, jadi YouTuber, jadi TikTokers bisa jadi pekerjaan. Atau bahkan jadi e-sports. Ini sekarang bukan cuma olahraga main bola lagi, jadi atlet, tapi atletnya udah atlet main game online, e-sports. Hadiahnya pun lebih besar daripada gaji pemain bola.
Jangan salah. Atau bahkan sekarang main saham aja. Bisa sambil di rumah, duduk, gue bisa jalan-jalan, gue bisa sambil ngopi-ngopi, duitnya datang terus. Banyak banget yang bisa jadiin kerjaan dan banyak banget pilihan. Tapi kadang bayangin teman-teman, kayak masuk ke restoran, buku menunya tuh 20 halaman kayak skripsi, kayak laporan. Kita milihnya kan makin lama ya, makin bingung benar nggak mau makan apa. Nah ini juga sama terjadi dalam hidup kita, makin banyak banget pilihan, sehingga kita bingung akhirnya, gue mau kemana ya? Atau kita udah milih A, ternyata kayak, kok ada pilihan yang lain yang lebih menarik yang nggak ada habisnya. Karena kayak gitu. Dan yang terakhir adalah fase baru. Nah ini berkaitan dengan tuntutan lingkungan bahwa kenapa sih kita krisis? Karena kita di mata orang dewasa gitu ya, orang tua, kita tuh dibilang anak-anak udah enggak, dibilang remaja udah enggak. Kita dibebanin dengan tanggung jawab yang lebih besar. Tapi satu sisi, kita baru mulai, kita belum settle, kita belum mapan. Jadinya kaget nih. Akhirnya kayak, beban gue kok banyak banget ya tuntutannya ya. Padahal gue juga belum siap nih. Nah, apalagi ditambah dengan 4 hal yang lainnya tadi tuh. Belum punya dream, atau dreamnya tabrakan, atau masih terlalu banyak pilihan. Akhirnya, ini yang bikin kita drop dan krisis. Oke? Nah, ini ciri-ciri, tadi juga kita udah bahas ya teman-teman ya. Quarter life crisis ini, ciri-ciri utamanya adalah mulai ragu sama diri sendiri. Nah, ini yang paling pertama nih. Kita mulai self-blaming, mulai insecure, mulai ngerasa kayak, kita nih nggak bisa apa-apa, kita nih jelek gitu ya, mulai negatif, pandangannya negatif ke diri sendiri. Ini adalah ciri-ciri yang pertama nih, di quarter life crisis, gitu ya. Dan kalau misalnya kita udah mulai ragu, akhirnya kita sering juga bandingin sama orang lain. Kita jelek, kayak orang lain selalu lebih bagus daripada kita. Betul ya? Nah ini kalau misalnya ngerasain gini, nah ini mulai ciri-ciri quarter life crisis nih. Terus yang ketiga adalah mulai takut gagal. Akhirnya kita nggak coba apapun. Gue mau main saham tapi takut gagal lah karena gue nggak bisa dan kayaknya banyak orang lain yang lebih berhasil gitu. Terus akhirnya kelelahan, tidak termotivasi. Tadi juga banyak yang bilang ya dampak stresnya adalah jadi cepet capek, jadi nggak termotivasi. Nah ini jangan-jangan masuk ke dalam ciri-ciri quarter life crisis dan akhirnya berujung semuanya adalah ke stres dan depresi. Dan ini yang lagi kondisi yang berkumpul ya orang yang jadi stres dan depresi dan ini cukup berbahaya. Kenapa? Ketika sampai tahap depresi, akhirnya yang dialami adalah kehilangan energinya. Kita mau kerja juga nggak semangat. Udah gitu kita jadi toksik juga nih, ngelihat orang lain tuh selalu lebih ini ya, kita bandingin, kita ke dalam tuh kayaknya kita yang jelek. Tapi ketika kita ngomong keluar, kayaknya kita selalu julitin orang tuh jadinya tuh, jadi toksik. Kayak, dia mah begini gara-gara orang tuanya, dia mah nggak bisa apa-apa. Nah itu ketika kita stres atau depresi, cirinya yang pertama adalah kita merusak relasi sama orang lain, gitu ya. Yang kedua, kita juga jadinya nggak produktif. Mau kerja, karena nggak bangun pagi, semangat, buka laptop, terus energinya hilang, malah kebanyakan nonton, kebanyakan main. Nah, itu dia ketika kita mulai stres dan depresi, akhirnya kita tidak bisa memunculkan performa optimal kita sebagai seorang manusia. Nah, ini yang sayang. Dan lebih parah lagi kalau misalnya nggak produktifnya adalah sampai menyiksa diri sendiri, misalnya lari ke alkohol, ke obat-obatan gitu ya, atau ke rokok misalnya, atau misalnya jadi banyak merusak diri lah, makan terlalu banyak, junk food dan sebagainya. Nah ini juga makin nggak produktif gitu ya, ini ciri-cirinya. Nah namun gitu ya, ini kita ngomongin dari tadi krisis mulu ya, apa yang kayaknya negatif banget ya masuk masa dewasa. Namun misalnya balik, kita bisa melihat quarter life crisis dari perspektif lain. Jadi krisis ini dapat menjadi titik bagi seseorang untuk menemukan jati diri dan berjuang dengan hidupnya. Maksudnya gimana? Teman-teman, krisis ini dibutuhkan sama kita. Jadi kalau kita melihatnya kayak negatif, mulu capek, kita harus melihat perspektif yang berbeda. Kita mulai bisa mikir sudut pandang kita putar bahwa kita butuh krisis ini. Sama kayak orang hidup, kita butuh tantangan, kita butuh stres. Sebenarnya stres itu bukan berarti negatif terus. Stres itu kita butuh. Supaya apa? Supaya kita menjadi lebih baik sebenarnya. Kalau kita hidupnya stagnan aja nih, bagus-bagus aja ya, semuanya diurusin, enak aja. Kita akhirnya nggak menjadi lebih baik sebenarnya. Tapi ketika misalnya kita nggak punya duit, kita stres nih. Habis itu tapi kita berjuang ya, kayak gimana cara dapat duitnya. Itu akan lebih mengembangkan diri kita lagi. Jadi stres, krisis nih buat aku sama contohnya kayak karet gelang, teman-teman. Jadi karet itu kan kecil ya. Dia cuma bisa ngikat, mungkin kalau kita hal-hal kecil aja, mungkin kabel handphone. Tapi kalau dia mau ngikat sesuatu yang lebih besar,
karir itu mesti ditarik, di stretch. Nah, untuk tarikan itu kita butuh tekanan ya, sama kayak kita hidup, supaya kita lebih besar, kita bisa mengikat benda yang lebih besar, kita bisa mencapai hal yang lebih besar, kita mesti ditarik. Dan tarikan itu adalah tekanan atau stres atau sebenarnya krisis. Jadi lihat krisis, stres sebagai hal yang juga bisa jadi hal yang positif, teman-teman. Ya, menjadi menemukan jati diri yang mungkin selama ini bingung, ketika selesai dari krisis ini kita hadapin terus gitu ya. Teman-teman jadi lebih tahu, oh ternyata minat gue di sini ya, bakat gue di sini ya. Dan teman-teman kalau udah pernah ngerasain nih capeknya, habis itu bisa keluar, teman-teman bisa punya kemampuan untuk berjuang yang lebih besar dengan hidup sendiri. Kayaknya ngadepin masalah apapun tuh, jadi kalau kita udah biasa ngadepin masalah yang kecil-kecil, masalah yang besar pun jadinya nggak berasa. Oke? Nah, ini aku berbagi tips menghadapi quarter life crisis. Mungkin kalau teman-teman Google banyak banget tipsnya, kayak keluarlah dari zona nyaman gitu ya. Pertanyaannya kalau udah capek gimana mau gerak, bener gak? Terus jangan bandingin diri sama orang lain gitu ya. Nah, aku biasanya nemuin kayak gitu. Cuman waktu itu pengalaman aku waktu quarter life crisis, tips-tips kayak gitu nggak terlalu relevan. Bukannya berarti aku menjelekan ya, tapi nggak relevan waktu itu sama aku. Karena kalau kita stop bandingin diri sama orang lain, pertanyaannya kalau ketika buka Instagram, ketika dengar berita, kayaknya selalu ada aja orang yang lebih baik daripada kita. Jadi gimana caranya stop membandingin, bener nggak? Jadi buat aku waktu itu coba tips itu kayaknya kurang relevan. Nah ini yang aku akan berbagi tips yang bikin aku semangat lagi, gitu ya. Jadi waktu itu juga sempat depresi banget, ada di fase semuanya sama, stres, tugas kuliah, terus bingung mau kemana, jelek-jelekin diri sendiri, bandingin sama orang lain, sampai stres dan depresi, semua udah pernah gue alamin gitu. Jadi nanti gue akan berbagi dan tips ini yang membantu gue untuk bangkit pada saat itu. Oke? Tipsnya simpel banget, sebenarnya cuma 4. Dan yang pertama adalah punya harapan. Kenapa dibilang harapan? Gitu ya. Jadi gini, buat gue ada 3 hal. Kalau nentuin apa bilangnya? Nentuin ke depan tuh ada 3 hal. Yang pertama adalah dream, mimpi. Yang kedua adalah goal, tujuan. Yang ketiga adalah harapan atau hope, teman-teman. Bedanya apa sih? Kalau misalnya dream itu cuma mimpi, imajinasi. Misalnya kayak gue pengen punya mobil gue pengen punya duit 2 miliar gitu ya, gue pengen punya rumah 10 itu cuma dream, baru mimpi, bener ya? Goal adalah dream yang ditambahin sama plan atau rencana. Jadi kalau gue pengen punya rumah 10, caranya gimana ya? Nah itu mulai jadi goal tuh, mulai jadi tujuan, gitu ya. Tapi sampai situ cukup nggak? Enggak, karena ketika kita nggak mencapai tujuan kita, seringkali kita malah makin drop. Akhirnya malah nggak semangat ngejar lagi, gitu ya. Ini pengalaman gue juga. Ditambahkan harapan adalah goal yang memotivasi teman-teman, gitu. Jadi bukan cuma tujuan, bukan cuma dream yang ada plannya, tapi juga memotivasi. Mungkin gue sharing aja kali ya. Dulu ini ngomongin energi, kayaknya sekarang kelihatannya baik-baik aja. Tapi gue mulai big. Jadi gue udah 11 tahun di dunia training dan bikin energi itu kurang lebih dalam 6 tahun terakhir. Gitu ya. Ini juga jatuh bangunnya banyak banget dan waktu itu memilih training sebagai profesi pada saat itu. Terus dream-nya adalah kenapa waktu itu bikin biro, bikin perusahaan, awalnya cuma gara-gara gue kerja di biro konsultan banyak banget dan ngeliat mereka enak banget kayaknya. Dalam setahun, dalam sebulan, tiba-tiba ownernya bisa beli mobil, tiba-tiba ownernya terkenal pada saat itu ya. Akhirnya kayak, wah kayaknya gue kerja sama dia mulu, duitnya dia banyak banget, gue gak banyak gitu ya, gue bikin sendiri aja deh. Mimpinya adalah supaya dalam setahun bisa punya mobil juga, dalam setahun bisa terkenal juga kayak dia. Itu masih dream tuh. Terus dicoba, ampun, kagak ngapa-ngapain di rumah. Jadi cuma punya mimpi tapi nggak bergerak apa-apa. Belum bergerak apa-apa. Akhirnya evaluasi, kayak gue perlu punya plan deh, gue harus bertindak. Oke, akhirnya waktu itu turunin plannya gimana supaya bisa punya mobil, supaya bisa terkenal. Oke, gue bikin target setiap bulan, gue harus punya pemasukan sekian gitu ya, sekian rupiah, gue harus kejar klien sekian gitu. Nah itu dibikin plannya, terus dilakukan nih, gue harus jualan kemana, harus presentasi kemana. Tapi apa yang dialamin begitu nggak dapat klien, gue pernah setahun sama sekali nggak ada klien, drop, benar-benar nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Karena yang dikejar apa? Yang dikejar adalah terkenalnya, yang dikejarnya adalah materinya. Udah jadi tujuan tuh padahal tuh, tapi begitu gagal, bangkitnya susah banget. Mungkin teman-teman bisa sambil reflektif ya, punya nggak pengalaman yang sama. Akhirnya gue mengganti jadi harapan. Gimana? Harapan ini adalah goal yang sifatnya 2. Pertama, lepas dari materi.
Jadi teman-teman kalau tentuin tujuan, tentuin bayangan ke depan, yang pertama adalah jangan kejar materi. Ini pengalaman gue pribadi. Jadi kalau kayak target gue adalah gue kaya, target gue adalah gue terkenal, target gue adalah gue punya mobil, nggak ada habisnya. Karena begitu tidak tercapai, teman-teman akan drop. Atau kalau teman-teman sudah tercapai, teman-teman akan krisis lagi. Karena bayangin ya teman-teman ya, kalau targetnya pengen punya mobil 5, terus gue kayak Jin ya, punya mobil 5, udah dapat nih, terus mau ngapain lagi? Hilang lagi kan, akhirnya akan balik lagi ke krisis. Itu dia kenapa tujuan yang efektif adalah tidak berkaitan dengan materi, teman-teman. Gitu ya. Terus kalau nggak materi gimana dong? Yang kedua adalah teman-teman tentukan tujuan apa yang teman-teman bisa bagi buat orang lain. Bermanfaatan teman-teman buat orang lain. Jadi kalau dulu gue bikin perusahaan, bikin usaha itu fokusnya adalah supaya terkenal dan punya duit, malah seret. Gue benar-benar setahun nggak punya apa-apa, nggak dapat klien, nggak punya duit. Beli Kentucky aja tuh jadi barang mewah gitu, bayangin. Oke? Tapi ketika gue mengganti tujuan gue itu adalah lepas dari materi dan lebih membantu orang lain. Jadi waktu itu gue menemukan bahwa panggilan hidup gue, tujuan gue adalah membantu setiap orang yang berbeban berat dan letih lesu sehingga mereka lebih ringan jalannya, sehingga mereka lebih semangat, sehingga mereka bisa lebih produktif. Itu yang gue jadiin tujuan gue. Caranya gimana? Apapun gue lakukan untuk membantu orang yang letih lesu, berbeban berat gitu ya, supaya rangkaian menjadi ringan. Itu aja. Gue mau kayak gini bawain materi, atau mau jualan cilok sekalipun, atau gue jualan lele sekalipun, tujuan itu yang gue pegang. Gak ada habisnya. Dan menariknya, ketika itu dihidupi, teman-teman, justru materi datang, gak ada habisnya. Ini pengalaman nyata, ini kesaksian. Jadi, ketika kita melepaskan diri kita dari materi, dan bikin tujuan kita adalah apa yang kita bisa bantu orang lain, gitu ya, apa dari diri kita bermanfaat buat orang lain, itu bisa membantu kita jadi lebih semangat. Dan hidup gue nggak pernah sama lagi setelah tujuannya diganti ke sana. Jadi teman-teman yang mungkin masih bingung dengan tujuannya, atau tujuannya masih berkutat dengan materi, atau gue mau kerja apa ya, dibalik deh. Teman-teman mau ngasih apa buat orang lain, dipegang terus dan dihidupi. Direflektifin aja, dicari, buat gue, hidup gue nggak pernah sama lagi. Gue kembalikan ke teman-teman, coba ya, cari tadi tipsnya di luar materi, dan apa yang bisa teman-teman bagi orang lain, dan itu yang dijadiin tujuan. Dan nggak ada habisnya sampai kita meninggal sekalipun, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kita selalu punya alasan untuk bangun pagi ya, hari kayak gue hari ini mau bantu orang, gue hari ini mau misalnya teman-teman contoh ya, gue mau jadi akuntansi, gue kuliah akuntansi nih, gue mau jadi akuntan yang hebat supaya apa? Gue mencegah terjadinya korupsi di berbagai banyak tempat. Nah itu yang dipegang tuh, gue mencegah terjadi korupsi karena gue mau jadi akuntan yang bersih. Itu yang dipegang tujuannya. Apapun pekerjaannya, teman-teman yang dihidupi adalah gue mencegah korupsi. Atau komunikasi, gue hanya ingin membantu orang itu mendapatkan informasi dengan cepat. Itu yang dijadiin tujuan, teman-teman. Jadi, gue mau kerja apa ya, gue mau, duitnya nggak ada, tapi yang diingat adalah tujuan kita, atau goalnya kita, harapan kita. Pokoknya kerjaan gue hari-hari membantu orang mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat. Itu yang dihidupi, itu yang dipegang. Gitu. Dan ini yang membuat kita menjadi lebih semangat. Dan buat gue sih ini efektif. Silakan dicoba, teman-teman ya. Yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau buat teman-teman yang udah mulai capek ya, kayak ini gue jelek banget sih, eksplorasi diri. Kenapa? Karena di zaman yang terlalu banyak informasi, kita tuh jadi lebih sering lihat keluar. IG yang dilihatin orang lain, yang dilihatin influencer, benar nggak? Lihat TikTok orang lain. Kita sampai lupa lihat diri kita sendiri. Padahal, dalam diri kita, itu diri kita tuh suka manja. Jadi kayak lihat gue dong, lu ngeliat ini kok orang mulu gitu ya. Jadi secara alam bawah sadar, diri kita juga butuh diperhatiin, teman-teman. Jadi kenapa kita selalu lihat keluar, akhirnya kita lupa dengan kualitas positif kita. Yang kita lihatin, orang kok bahagia ya, orang kok senang ya, kok orang jogetnya bagus ya, orang nyanyi suaranya bagus ya, orang duitnya banyak ya. Tapi lupa melihat ke diri kita sendiri, kita tuh punya apa, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau dulu gue di masa sampai depresi dan nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya nggak punya energi, nggak produktif juga, yang gue lakukan waktu itu setelah belajar ini, ambil satu kertas, taruh aja, gitu ya. Mungkin teman-teman boleh nanti coba ambil satu kertas kosong tentunya, taruh, terus tulisin nama teman-teman gede-gede di tengah. Misalnya namanya adalah Randi, tulisin Randi, tulisin namanya Steffi di tengah kertas tersebut, oke? Terus pasang timer 2-3 menit aja, gitu ya, nggak usah pikirin apapun,
tulisin kelebihan teman-teman atau hal-hal positif yang teman-teman punya di sekeliling namanya. Dan makin teman-teman punya kualitas positif itu makin menonjol, tulisin hurufnya makin gede, katanya makin gede. Makin itu makin tipis, ya makin kecil aja. Tapi kan teman-teman punya ya. Dulu itu yang gue lakukan, dalam 2-3 menit cuma nulis, nggak mikir. Udah selesai, timernya bunyi, gue lihat, ternyata begitu banyak yang bisa gue tulis tentang diri gue. Gitu ya. Ternyata gue tidak sejelek yang gue pikirkan. Gue tidak seburuk yang orang pikirkan. Gitu ya. Dan kalau ngelihat orang lain banyak lebih maju, dan dengan ngelihat tulisan itu adalah, oke, orang bisa lebih kaya, orang bisa lebih pintar, orang bisa lebih cantik, orang bisa lebih ganteng. Tapi gue juga punya hal positif yang mungkin mereka nggak punya. Dan itu yang selalu gue pegang. Bukan jadi narsis ya, tapi ini justru jadi lebih optimis sama diri kita. Dan lakukan ini, gue masih ngelakuin itu sampai sekarang, kira-kira 2 bulan sekali. Karena kadang ada kualitas positif yang membesar, mengecil, atau berganti, atau bertambah, atau berkurang. Gitu. Nah, ini bisa teman-teman coba juga tipsnya ya. Oke, eksplorasi diri. Nah, yang ketiga nih ngomongin kelola resiko. Ini gambarnya saham ya, karena lagi ngetren ya, ini candlestick ini ya, di saham. Kalau buat yang main saham, kayaknya anak-anak muda lagi ngetren main saham, but kuncinya sama saham apa? Ketika kita milih suatu saham, biasanya kita akan analisa dulu, betul. Saham ini bagus nggak sih? Saham ini jelek nggak sih? Saham ini tuh lagi maju apa enggak sih? Probabilitasnya gimana sih? Nah, kita saham aja kita analisa baik-baik. Hidup kita pernah nggak dianalisa? Nah, mungkin biasanya orang-orang yang krisis karena kita suka lupa. Kita punya mimpi, tapi kita nggak analisa. Kayak ini yang gue lakukan dalam setiap ngambil keputusan atau membuat tujuan. Kayak lampu lalu lintas, ada merah, ini hijau. Kita analisa cuma simpel aja. Kalau gue punya keinginan, gue punya target, kemungkinan yang biasanya adalah kuning. Jadi ini yang sesuai target lo gitu ya. Tapi ada juga lampu hijau nih, jalan lebih kencang. Jadi kalau gue ternyata dapat targetnya di luar ekspektasi, apa yang akan gue lakukan ya? Nah, terus juga dipersiapin dari jauh-jauh hari bahwa kalau misalnya gue udah punya impian nih, gue mau sekarang jualan cendol milenial gitu ya. Kalau misalnya ini tercapai, ya sudah, apa yang teman-teman akan lakukan? Kalau ternyata tercapai di luar ekspektasi, gitu ya, dipikir dalam setahun gue pengen dapat 1 miliar. Ternyata dalam 6 bulan udah dapat 5 miliar. Kan kaget ya. Kalau kita di luar ekspektasi pun itu bisa jadi stres, teman-teman. Jadi perlu disiapin juga tuh. Jadi kalau ini di luar ekspektasi, apa yang teman-teman lakuin? Dan kalau sampai di bawah ekspektasi, misalnya ternyata nggak laku gitu ya, udah setahun cuman 1 juta doang, sedih banget ya. Tapi ini contoh doang ya, contoh ekstrim. Teman-teman akan ngelakuin apa sih? Jadi teman-teman kalau sekarang kuliah, memilih kerjaan, boleh tuh ditimbang-timbang. Kalau gue ngambil kerjaan ini, dan sesuai dengan ekspektasi gue hasilnya, apa sih yang akan dilakuin? Kalau hasilnya melebihi, apa yang akan dilakuin? Dan kalau hasilnya di bawah, apa yang dilakuin? Ini gue lakukan supaya apa? Supaya apapun hasilnya, teman-teman lebih siap. Kebanyakan orang yang jatuh ke krisis, jatuh ke depresi, karena dia tidak mempersiapkan diri. Gitu ya. Dia cuma pikir, gue punya tujuan ini, terus jalanin aja. Tapi dia lupa di luar ekspektasi, gitu ya, dan di bawah ekspektasi itu harus siapin jauh-jauh hari. Dan ini bukan berarti pesimis ya, cuma justru lebih ke mempersiapkan. Orang pesimis adalah mikir yang jeleknya mulu di bawah ekspektasi, mulu. Cuman enggak. Ini kita mikirin di bawah ekspektasi, sama dengan ekspektasi, dan yang di atas ekspektasi. Jadi perlu dikelola apapun hidup kita dan keputusan kita, tujuan kita juga. Gitu ya. Dan terakhir nih penutup juga, gitu ya, tips yang terakhir adalah banyakin bersyukur. Gitu ya, dunia yang sekarang banyak capek banget, banyak masalah, kayak kita punya banyak kayak tadi misalnya di kuliah banyak tugas ya. Karena kita ngelihat bahwa tugas itu sebagai beban. Nah, kalau kita bersyukur setiap hari gitu ya, dan ini dilakukan sering-sering, kita bisa mengubah mindset kita, atau mungkin bahasa kerennya mindfulness juga. Bahwa kita justru bisa melihat sisi positifnya. Ternyata di balik banyak kerjaan, gue jadi lebih banyak belajar ya. Ternyata ikut webinar nih, harus bangun pagi-pagi, padahal cuaca mendung. Kalau di Jakarta ini lagi mendung ya, gue harus melawan rasa ngantuk. Tapi gue jadi dapat ilmu ya. Tapi gue jadi bisa ketemu teman-teman ya, relasi ya. Dan itu bisa dilakukan, bisa ditemukan ketika teman-teman ambil waktu untuk bersyukur. Apa sih yang bisa disyukuri hari ini? Dan gue masih melakukan ritual ini sejak bangkit dari quarter life crisis dulu, adalah setiap sebelum tidur, gue hanya merekap 3 hal aja yang bisa gue syukuri hari ini. Gitu. Sekecil apapun. Dan sebelum tidur dan pas bangun tidur, rasanya beda. Oke, teman-teman, jadi gue rekap sedikit. Tadi, carilah harapan, bukan cuma tujuan, tapi tujuan yang memotivasi, harapan teman-teman. Gitu ya.
Dan itu bukan cuma berkaitan sama materi, tapi apa yang bisa teman-teman bagi buat orang lain. Yang kedua adalah eksplorasi diri, cari hal-hal kualitas positif yang teman-teman punya, karena gue percaya Tuhan melahirkan kita, memberikan kita hidup dengan keunikannya masing-masing. Jadi jangan khawatir teman-teman ya. Yang ketiga adalah kelola hidupnya, kelola setiap keputusan, gitu ya. Hal yang sama nih, sama dengan ekspektasi, di luar ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Dan yang terakhir adalah cari 3 hal aja setiap hari sebelum tidur, atau pas sebelum tidur lah ya, kalau pas bangun pun baru mulai. Sebelum tidur adalah apa yang bisa disyukuri hari ini. Oke? Dan hidup gue nggak pernah sama lagi sejak melakukan 4 tips ini, dan perlu memang disiplin dan kontrol diri ya melakukannya ya, dan perlu pelan-pelan, step by step proses. Tapi setelah gue melakukan 4 proses ini, pelan-pelan bisa bangkit dari stres, bisa bangkit dari depresi, dan justru lebih bisa produktif dan bisa berbagi kayak gini. Gitu sih. Nah, ternyata ngomongin materi akan datang dengan sendirinya ketika kita menghidupi tadi harapan kita, kualitas diri positif kita, lalu kelola terus, jadi lebih bisa bangkitnya lebih cepat, dan yang terakhir banyak bersyukur. Kayak gitu, teman-teman. Sampai sini dulu. Oke, mungkin udah setengah jam sendiri. Thank you. Nah, ini ntar kalau mau ngobrol-ngobrol lebih jauh, ini ada nomor telepon. Boleh dikontak dengan gue langsung. Ada emailnya juga, dan mungkin boleh nanti di-follow juga. Ada Instagramnya, energy@energy.for you. Gitu, teman-teman. Oke, thank you. Nah, abis ini mungkin kita akan lebih banyak diskusi, tanya jawab aja kali ya, biar lebih seru. Aku kembalikan ke Steffi. Iya tuh aku. Ayo bersama dulunya teman-teman. Oke, makasih udah di mute. Untuk teman-teman, gimana? Masih semangat kah? Apa jangan-jangan tadi tidur nih? Nggak dengerin nih penjelasannya? Semangat banget, Kak. Masih semangat, ayo dong. Suaranya mana nih? Semangat dong. Semangat banget, Kak. Oke. Tadi kita udah dengerin penjelasan dari Korendi nih tentang emerging adulthood. Nah, sekarang aku minta kalian semua, kalau ada yang mungkin mau sharing atau ingin bertanya atau masih bingung nih, boleh banget bisa raise hand atau langsung chat aja di kolom chat. Kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Korendi dan akan juga dijawab langsung oleh Korendi. Yuk, silakan. Ya silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin pengalaman hidup ya berkaitan dengan stres di masa dewasa atau dengan quarter life crisis. Boleh, atau mungkin Steffi boleh juga kalau ada pertanyaan kali-kali. Oke, ini ada yang nanya nih. Oke, ada yang nanya nih dari Sidoarjo atau Astrita Hurin. Oke, Kak, cara nambah relasi bagaimana? Padahal saya sudah mahasiswa tapi merasa kesulitan. Mohon jawabannya. Oke. Thank you, Astritia ya. Udah bertanya ya. Bagaimana cara menambah relasi? Nah, pertanyaannya gini, kalau sebagai mahasiswa, tipsnya menambah relasi adalah aktif nih dalam kegiatan kuliahnya sendiri. Mungkin ini kuliahnya online, tapi kita kan juga punya banyak, biasanya ada kayak organisasi atau komunitas gitu ya. Nah, kita coba untuk bergabung nih, gitu ya. Karena dengan bergabung sama komunitas, sama organisasi, kita bisa ketemu lebih banyak orang, betul nggak? Dan biasanya organisasi atau komunitas gitu, dia punya banyak banget tuh proyek-proyek yang mau online sekalipun. Dan di situ kita bisa belajar mesti ngomong, kita mesti kenalan gitu ya. Dan di situ kalau dulu gue pengalamannya waktu mahasiswa, nambah relasi paling kencang adalah ketika kita ikut kegiatan-kegiatan yang ada di fakultasnya. Gitu. Kalau kita cuma datang di kelas doang, pulang, apalagi sekarang online ya, kadang nyala videonya, kadang enggak, kadang cuma jidatnya doang gitu ya, itu juga ngetren gitu ya. Kita nggak bisa banyak interaksi. Tapi ketika kita ikut kegiatan, kita bisa lebih ketemu banyak teman, dan kitanya pun akan punya pengalaman nih kerja. Dan ini nanti kalau misalnya teman-teman cari kerja, pengalaman organisasi atau komunitasnya, itu akan jadi senjata utama banget. Karena ini gue bagi tips HRD ya, kemana-mana ya jadinya. HRD itu lihat adalah portfolionya teman-teman.
sebelum melihat IP-nya. Itu tips utama. Jadi pastikan portfolio pengalamannya diisi lebih banyak. Gitu. Bukan berarti IP-nya nggak dicari ya, cuman itu IP itu adalah second option-nya dibandingin portfolio. Jadi teman-teman dengan ikut bisa nambah relasi, bisa nambah CV gitu ya, dan nambah kemampuan juga. Semoga terjawab untuk apa tadi? Astritia ya. Ya, untuk Astritia, apakah udah puas nih sama jawaban yang Korendi nih? Oke. Nah, ada yang bertanya lagi nih dari Lutea ya, Lutea. Maaf ya kalau ada kesalahan penyebutan nama nih. Halo Kak, saya izin bertanya, bagaimana menghadapi di situasi penting agar tetap tenang dan fokus menjalankannya? Saya pernah merasakan yang mana fokus langsung hilang dan deg-degan sekali. Saya ingin terlihat tenang dan santai tapi serius di kondisi itu. Terima kasih. Oke, terima kasih balik. Oke. Saya coba jawab ya pertanyaannya. Lutia, benar nggak bacanya gitu ya? Oke. Bagaimana tetap tenang dan fokus menjalankannya terutama di situasi penting? Nah, mungkin ini pertanyaannya situasi pentingnya seperti apa nih? Gitu ya. Apakah harus mengambil keputusan atau mungkin situasi pentingnya harus presentasi misalnya gitu ya. Nah, kalau dari tips gue sendiri supaya tetap tenang dan fokus sebelum melakukan apapun, pertama adalah berdoa. Itu tips yang paling simpel ya, paling umum ya, berdoa. Yang kedua adalah sebelum melakukan apapun termasuk hari ini sebelum mulai itu tarik nafas yang dalam banget dan keluarin itu selama 2 kali. Gitu ya. Nah, ini ketika kita mulai nggak tenang, kita mulai panik, kita mulai deg-degan gitu ya. Kita tarik nafas. Dan ini sebenarnya ada teorinya secara psikologis dan secara fisiologis bahwa ketika kita memasukkan lebih banyak oksigen, otak kita tuh secara alamiah membuat diri kita lebih rileks. Gitu ya, karena seakan-akan nih kita lagi fase mau tidur, kayak mau rileks, dan kita menghirup lebih banyak oksigen, membuat kita menjadi lebih rileks. Itu yang pertama, yang paling simpel yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah yang bikin kita nggak tenang dan fokus itu apa? Nah, itu biasanya mesti dicari tahu. Apakah karena kita belum siap menjalankannya, gitu ya, atau karena kita mulai overthinking, kayak kita lebih nggak siap sama hasilnya. Nah, ini macam-macam nih yang bikin kita nggak fokus. Jadi cari tahu dulu, dan kita bisa kontrol nih ketika kita udah tahu. Gitu. Nah, yang ketiga juga, hilang dan deg-degan, pengen terlihat tenang. Ini tips yang dari gue juga, yang paling gampang adalah ngomongin dari pikiran. Karena biasanya kita nggak tenang, nggak fokus, deg-degan karena pikiran kita. Gitu ya, bukan karena audiensnya kadang-kadang. Audiensnya mau baik-baik aja. Pikiran kita yang udah kemana-mana. Jadi yang perlu di maintain, yang perlu dikelola pertama kali adalah pikirannya. Jadi kalau misalnya kalau gue mau ngelakuin apapun, gue hanya berpatokan bahwa apapun yang gue lakukan, ini bertujuan untuk membantu orang lain. Dan gue percaya orang lain itu pengen kita juga berhasil. Nah, gue selalu menanamkan kayak sugestinya kayak gitu. Orang lain selalu pengen kita berhasil, orang lain selalu pengen menerima manfaat dari kita, dan apa yang kita lakukan sebenarnya ini adalah memberikan manfaat buat orang lain. Ketika kita punya mindset kayak gitu, kita nggak mikirin kayak, ini orang bakal seneng nggak ya, orang bakal ngantuk nggak ya, orang bakal marah nggak ya, ntar dulu ya. Karena gue adalah, gue pengen memberikan manfaat, dan gue percaya orang lain pun pengen kita berhasil, dia pengen menerima manfaat dari kita. Jadi dengan sugesti kayak gitu, biasanya jadi lebih tenang, jadi relax, dan jadi diri kita apa adanya. Lebih santai, tapi kita juga bisa serius di kondisi itu. Semoga terjawab buat Lutia, bener. Ya Kak, sudah terjawab Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Aku bener nggak manggilnya? Bener Kak, Luti juga boleh. Oh, Luti. Oke. Ya. Thank you, Luti. Semoga terjawab ya, kayak tadi ya. Oke, tarik nafas aja, mindset juga penting. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Hana Tasya. Saya izin bertanya, bagaimana mengubah rasa insecure dalam memulai untuk mengembangkan kualitas karakter pribadi yang lebih baik, dan saya mau bertanya tentang branding. Bagaimana sih menemukan minat kelebihan diri kita yang mau dijadikan branding diri kita sendiri? Oke. Thank you, Hana, untuk pertanyaannya. Bagaimana mengubah rasa insecure dalam memulai untuk mengembangkan kualitas karakter pribadi? Oke. Nah, ini mungkin aku juga pengen nanya insecure-nya nih seperti apa. Karena kalau kita memulai mengembangkan kualitas, insecure-nya apa? Apakah kita berpikir bahwa ini bisa nggak ya? Ini tepat nggak ya? Atau gimana? Nah, ini mungkin boleh ditambahin, Hana. Nah, saya akan jawab dulu yang kedua. Bagaimana menemukan minat atau bakat ya, kelebihan diri ya.
Nah, ini mungkin lagi ngetren juga nih, jadi kita seru ya ngomongin emerging talent tapi bisa kemana-mana. Ini mungkin lagi ngetren nih, salah satu materi yang berbeda, kita bisa lebih dalam tentang passion mungkin. Ini ngomongin passion ya, minat, bakat. Jadi teman-teman kalau mau cari minat, sebenarnya kuncinya cuma satu, teman-teman, eksplorasi. Minat dan kelebihan ini eksplorasi. Jadi kalau teman-teman cuma diam, mikir doang, kayak minat gue kemana ya, bakat gue kemana ya, nah ini nggak akan ada habisnya, dan akhirnya insecure sebenarnya. Jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah jalanin kegiatan, coba macam-macam kegiatan. Dan di situ teman-teman baru bisa tahu sebenarnya gue sukanya apa, kekuatan gue di mana. Karena biasanya minat itu lahir dari pengalaman, dari eksplorasi. Semakin banyak kita coba nih, misalnya ikut UKM olahraga, ikut UKM yang debat, ikut UKM yang bikin acara, atau ikut UKM apalagi nih, misalnya pencinta alam gitu ya. Ketika teman-teman coba lebih banyak hal, teman-teman akhirnya bisa eksplorasi dan menemukan minatnya sebenarnya kemana. Gitu. Nah, kalau bakat, biasanya kita tuh terlahir dengan bakat masing-masing, keunikannya masing-masing. Cuman orang yang bilang, gue nggak tahu bakat gue apa, mungkin belum nemuin doang. Karena belum diasah, belum terasah. Gitu ya. Bayangin kalau kita terlahir sebagai jenius main piano, tapi kita nggak pernah belajar main piano, kita nggak akan ngerasa itu sebagai bakat kita. Betul. Jadi, supaya kita tahu itu bakat kita temuin minatnya, terus kita latih terus, seakan-akan sehingga itu menjadi kemampuan di diri kita. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting, minat sama bakat, kalau buat gue pribadi, cari minatnya dulu, terus kalau udah ketemu satu, teman-teman latih terus di sana. Gitu. Kalau ternyata hasilnya lebih cepat daripada orang lain, gitu ya, lebih profesional, lebih menguasai dibandingkan orang lain, berarti disitulah bakat teman-teman. Gitu. Itu aja sih. Jadi bagaimana menemukan untuk branding diri sendiri, cari eksplorasi dulu. Karena kalau kita diem doang, tadi nggak ketemu, kita maunya kemana. Gitu. Dan kalau branding ini sebenarnya dilurusin, ini nggak harus berkaitan dengan minat dan bakat. Buat gue personal branding itu cuma satu. Lu cerita ke orang, lu maunya apa. Itu udah personal branding. Jadi misalnya kayak, gimana kita bisa nge-brand diri kita, bahwa kita nih demen banget, misalnya gini, gue mau semua orang tahu bahwa gue pecinta tim MU gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya gue cerita. Udah cuma gitu dong personal branding. Lu cerita apa yang lu mau, apa yang lu suka. Simple. Gitu. Nah, untuk tahu apa yang lu suka, apa yang lu mau, eksplorasi. Sebenarnya kuncinya kayak gitu. Jadi gimana ada orang yang gue mau banget nonton MU gratis, tapi gue nggak pernah cerita ke orang-orang gitu ya, gue nih cita-cita gue gitu ya, gue pencinta MU dan gue pengen nonton pertandingan MU gratis. Siapa yang mau bayarin kalau lu nggak pernah cerita, gitu. Atau misalnya lu pengen jadi dibayarin makan gitu ya, tapi lu nggak pernah cerita kayak gue nih orangnya demen makan, nih siapa yang tahu lu, bener gak? Jadi sebenarnya personal branding itu cerita apa yang lu mau, udah gitu doang. Sebenarnya simpelnya kayak gitu. Dan untuk tahu yang lu mau, tadi alurnya adalah eksplorasi sebanyak-banyak. Itu sih. Semoga terjawab ya, Hana. Oke, makasih Hana pertanyaannya. Oh, ada yang raise hand nih. Intan Nadia, silahkan. Bisa on cam mungkin? Iya, aku mau izin off cam karena udah lagi hujan. Jadi kayaknya nanti bakal nge-lag malah. Jadi aku izin off cam ya. Aku mau tanya. Jadi gini Kak, these days tuh aku suka stress about my future gitu. Tentang ketakutan akan masa depan sih basically. Terus kan aku kuliahnya sekarang ngambil sekretaris gitu kan. Itu kadang suka sampai mikir kayak nanti aku kalau kerja, bisa kerja yang bener gak ya? Kayak padahal aku juga sebenarnya udah jadi sekretaris di komunitas aku dan it's been 2 years gitu. Cuma buat aku kayak masih nggak cukup gitu. Jadi kayak sometimes masih insecure dan sometimes sampai nggak bisa tidur Kak. Kayak my mind tuh can stop thinking and I don't know how to stay stop with it gitu. So do you have tips for that? Thank you. Of course, Intan, thank you for the questions. Aku juga punya pengalaman kayak gitu pada masanya dan ini yang mungkin aku lakukan, mungkin ini efektif buat aku. Aku nggak tahu, semoga tapi kamu bisa coba dulu ya gitu ya. Sampai nggak bisa tidur, stop thinking. Saya pernah nggak stop thinking, nggak bisa tidur, stop, ambil kertas, tulisin. Hal apa, atau hal prestasi apa, atau hal positif apa yang sudah kamu hasilkan selama kamu jadi sekretaris tadi. Mungkin saya takut performa aku nanti buruk ke depannya, tapi pernah nggak berhenti, tulis apa yang sudah pernah kamu lakukan, pencapaian apa. Atau kontribusi apa yang sudah pernah kamu lakukan. Karena kadang kita tuh berpikir buruk karena kayak kita ngerasa nggak pernah cukup. Kita ngejar pursuit the perfect. Benar nggak? Kita ngejar tuh kesempurnaan. Kayaknya kita tuh kurang terus. Tapi kita nggak pernah berhenti untuk ngelihat apa yang kita sudah kasih buat orang lain. Sebenarnya kayak tadi kalau di tipsnya adalah bersyukur gitu ya, dan eksplorasi juga berkaitan dengan tips nomor 2 dan 4, bersyukur dan eksplorasi diri.
Jadi waktu itu untuk menguatkan, melemahkan rasa insecure-nya adalah dengan melihat hal-hal positif yang sudah kita hasilkan. Itu sih waktu itu yang gue lakukan, dan memang itu butuh proses. Jadi tetap aja insecure lagi, balik lagi. Tapi selama insecure itu balik dan gue coba counter dengan menuliskan, oh iya ya, gue kayaknya bisa kerja bagus nggak ya? Tapi selama gue jadi sekretaris, ternyata laporan selalu ini nih, tepat waktu. Mungkin sebelumnya nggak pernah nih. Atau selama gue jadi sekretaris, notulen selalu lancar nih. Nah, kayak gitu-gitu tuh cukup menguatkan kita dan bikin kita pede ke depannya bahwa gue udah bisa menghasilkan ini pada saat ini di lingkup yang lebih kecil. Kenapa gue tidak berusaha menghasilkan ini di lingkup yang lebih besar? Gitu. Jadi ngomongin mindset lagi dan tadi nge-review hal positif yang sudah kita lakukan. Mungkin abis ini Intan sebelum, kalau nggak bisa tidur, kayak tadi ambil kertas, cuma tulisin aja kontribusinya apa yang sudah dilakukan, hal positifnya yang sudah dilakukan apa selama menjadi sekretaris. Okay, thank you so much, Kak Randy. Yes, hopefully it can help you better ya. Yeah, it helps. Thank you. Oke, makasih Intan buat sharing pertanyaan dan lain-lain ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Desi Anggitasari. Agak banyak nih ya, Kak Randy ya pertanyaannya ya. Yang pertama, bagaimana sebagai orang yang pendiam dan juga agak sulit membuka diri dengan orang di sekitar kita. Jadi kita sulit menjalin relasi dengan siapapun itu. Jadi bagaimana mengatasinya, Kak? Yang kedua, pada masa transisi dari remaja ke dewasa ini, bagaimana agar kita bisa menyikapi reaksi lingkungan, contohnya relasi dengan siapapun, dan benar pada saat kita lagi emosi. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengetahui jati diri kita sehingga kita nggak merasa stres dengan pembicaraan orang lain. Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya Desi Anggitasari ya. Yang pertama, gue coba jawab yang pertama dulu ya. Bagaimana sebagai seorang yang mendiam, terus sulit membuka diri, jadi bagaimana mengatasinya? Sebenarnya gini pertanyaannya Desi, mungkin bisa dijawab dulu ya. Pendiam dan sulit membuka diri dan sulit menjalin relasi menjadi masalah nggak buat Desi? Gitu. Karena ada orang-orang yang mungkin lebih nyaman ketika dia diam dan mungkin lebih dikelilingi oleh sedikit. Ada aja orang yang lebih nyaman dengan kayak gitu. Pertanyaannya, Desi kayak gimana? Lebih nyaman atau ini menjadi masalah atau mengganggu? Nah, kayak gitu tuh. Jadi kadang kan kita ngubah orang tuh susah ya. Kita biasanya ceria, tiba-tiba diminta serius banget gitu. Atau orang yang ternyata kaku banget, diminta untuk jadi orang yang fleksibel, nggak segampang itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dengan kakunya, dengan fleksibelnya itu sudah menjadi masalah? Itu dulu. Oke, nanti boleh jawab juga di sini. Gitu ya. Kalau nggak menjadi masalah, ya udah nggak usah diubah, nggak apa-apa. Kalau misalnya ternyata itu menjadi masalah, gimana cara mengatasinya? Oke, pelan-pelan. Kita kan orangnya pendiam ya dan sulit membuka diri ya. Mungkin kita coba ketemu orang ya. Memang ini ujung-ujungnya latihan. Kita ketemu orang yang kita kenal, ngobrol, atau misalnya ketemu orang yang nggak kenal, kita sapa, kita ngobrol. Paling simpel kalau dulu latihannya gue adalah orang yang nggak dikenal adalah dulu tukang makanan. Misalnya kita beli nasi goreng gitu ya, nasi goreng dekat depan rumah, dan latihannya adalah pas beli ngobrol aja sama abangnya, gitu. Bang buka di sini jam berapa sih? Bang udah jualan berapa lama bang? Gitu. Bang kayak gini tuh pesanan lagi banyak ya? Atau misalnya kayak bang kesulitannya jadi tukang nasi goreng apa sih bang? Gitu. Nah itu pelan-pelan tuh latihannya dulu kalau aku sama orang-orang kayak gitu ya. Jadi beli nasi goreng, beli gorengan gitu ya. Udah kita latihan membuka diri, kita lebih akrab sama orang ya. Bahkan kalau sama tukang-tukang gitu, kadang kita dapat makanan gratis. Gorengan beli 5 dapatnya 7. Nah itu tips ini juga tuh. Latihan bagaimana kita membangun kemampuan interpersonal pelan-pelan ya. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi reaksi lingkungan, terutama menjaga relasi dengan orang lain pada saat kita lagi emosi. Oke, nah ini kadang kalau kita lagi dikuasai emosi, tindakan kita kadang impulsif ya, atau mendadak ya, kita marah jadi kita teriak misalnya. Nah, kalau gue yang pertama ketika emosi, ada tipsnya yang pertama adalah harus sadarin dulu. Ini mungkin perlu latihan ya, perlu latihan, tapi kita menyadari kita saat ini tuh lagi emosinya apa? Apakah marah, sedih, senang, kita sadarin dulu. Dengan menyadari emosi, kita bisa lebih mengontrol tindakannya nanti sebenarnya. Jadi kebanyakan orang itu yang nggak bisa mengontrol tindakannya karena dia dikuasai emosinya. Gitu. Jadi kalau quotes-nya buat gue yang pertama adalah kalau kita
hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Nah, itu yang dipegang tuh. Jadi kalau gue udah mulai panas, kesel dengan sebuah hal, kayak ambil waktu kayak 2 detik, kayak gue lagi apa nih? Gue lagi marah. Oke, hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Nah, itu tuh yang jadi pegangan tuh. Gitu. Sehingga kita bisa lebih bijak nyikapi dengan lingkungan kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengetahui jati diri kita sehingga kita nggak merasa stres dengan pembicaraan orang lain. Oke, ini pertanyaan jati diri. Bagaimana caranya? Ya harus proses dengan krisis ini sebenarnya. Dengan di usia 20-30 tahunan, tadi seperti tadi saya juga bilang di materi bahwa krisis ini penting supaya kita tahu nih, kita sukanya apa, kita bisanya apa, kita maunya kemana. Jadi bagaimana caranya? Ya jalanin prosesnya, gitu ya. Jangan pernah menyerah 20-30 tahun terus kayak berat, udah gue nyerah aja lah, gue buang hidup gue aja lah. Nah, yang penting adalah dihadapin, diperjuangin, gitu ya. Karena gue punya quotes juga, kalau kita perjuangin sesuatu, mungkin nggak selalu berhasil. Tapi kalau kita nggak berjuang, udah pasti gagal. Nah, jadi caranya adalah berjuang. Gitu. Hadapin aja. Dinikmatin sebenarnya gitu ya. Oke, semoga terjawab untuk Desi. Oke. Iya Kak, sudah jelas. Terima kasih Kak. Oke, semoga jadi lebih baik ya Desi ya. Masih Desi pertanyaannya. Nah, ada lagi nih, Korendi dari Francisca Larasati. Kak, aku mau bertanya, gimana kalau kita kadang suka beda tujuan sama orang tua kita? Aku maunya A, tapi kadang-kadang orang tua maunya B. Itu. Oke, nah ini mungkin aku percaya Francisca nggak sendirian ya, banyak banget di luar sana yang mungkin mengalami kondisi yang sama, betul nggak? Kita maunya A, orang tua maunya B. Kalau kita nggak ikutin, jadinya berantem. Atau orang tua kadang merasa sebagai orang tua, lu ikutin, kalau nggak lu kurang ajar, nanti kualat. Kadang diancam-ancamnya begitu ya, sebagai orang tua ya, kita jadi posisinya kejepit nih. Nggak diikutin salah, diikutin capek gitu ya. Oke, kalau beda tujuan, yang pertama sih kalau aku biasanya didiskusikan. Kalau memang masih bisa didiskusikan. Gitu ya. Jadi misalnya kita ngobrol aja sama orang tua kita, kenapa sih mama maunya aku B, kenapa sih papa maunya aku C, aku sih maunya A. Gitu. Jadi diskusi aja dulu pelan-pelan. Kenapa aku mau A? Atau bisa tanya juga, kenapa sih papa maunya B, kenapa sih mama maunya C? Gitu. Kita diskusi. Selama masih bisa didiskusikan. Mungkin ada juga, aku paham ada orang tua yang mungkin nggak bisa diajak diskusi kayak gitu nih. Gitu ya. Nah, cara keduanya adalah cari orang lain biasanya. Kalau aku cari pihak ketiga. Apakah saudara, apakah bisa saudara kandung, atau misalnya saudara om, tante, cerita yang kita nyaman, kita akrab gitu ya. Untuk cerita, tolong dong bantu aku nih, papa aku kok maksa begini ya, aku maunya begini, baiknya gimana ya. Kita butuh pihak ketiga. Gitu ya. Atau kalau memang udah berat banget, kadang juga bisa lari ke psikolog. Kita bisa ngobrol karena kalau kita terlalu tertekan, akhirnya kita ngambil keputusan kadang suka terburu-buru dan nggak bagus juga gitu ya. Bukan yang terbaik, tapi cuma karena kita supaya menekan egonya aja nih. Kadang suka kayak gitu juga nih. Gitu ya pengalaman. Jadi bisa ke psikolog, bisa ke teman dulu, pelan-pelan. Jadi dia cari pihak ketiga, cara keduanya. Kalau ternyata juga mentok juga, yang ketiga adalah kita diskusi nggak bisa, kita cari pihak ketiga juga nggak bisa. Buat aku, kadang ya sudah, kita nurutin orang tua kita. Karena orang tua kita kan bertanggung jawab buat kita ya. Nah, cuman balik lagi ke tips aku nomor 1, kalau masih ingat tentang menghadapi KLC, yaitu teman-teman punya harapan nih. Jadi apapun yang teman-teman pilih, walaupun pilih orang tua berbeda nih, teman-teman jangan kehilangan harapannya teman-teman. Misalnya teman-teman mau jualan ikan lele gitu, jadi peternak lele yang besar contohnya. Tapi pas ngomong ke orang tua, ya lu ikan lele mau jadi apa gitu ya? Enggak, lu masuk aja kuliahnya jangan botani gitu ya, jangan perikanan, lu masuk aja kuliahnya akuntansi gitu atau komunikasi gitu. Oke lah, akhirnya udah diskusi nggak bisa, pihak ketiga nggak bisa, teman-teman ya udah jalanin pilih orang tuanya, tapi tetap ingat teman-teman jangan kehilangan mimpinya, jangan kehilangan harapannya gitu ya teman-teman. Walaupun kuliah akuntansi tetap bisa dipikirin kan nanti suatu saat bikin usaha lele, teman-teman punya kemampuan ngitung-ngitung ini gitu ya keuangannya, atau komunikasi teman-teman punya kemampuan untuk public relation-nya misalnya. Jadi jangan pernah kehilangan itu. Jadi kita ikutin orang tua, tapi harapan teman-teman jangan sampai ditinggal. Semoga terjawab buat Francisca. Terima kasih ya Kak Francisca pertanyaannya. Sama-sama. Satu lagi dari Kurnia Idaman. Halo Kak Randy, saya sedikit sharing nih.
Pernah saya menangani suatu proyek dari klien dan kami mengerjakan satu tim. Setelah masuk di tahap pengerjaannya, timku sangat tidak bisa membantuku dan itu sangat membuatku stres dan akhirnya saya mengambil kesimpulan, yaitu saya mengeluarkan mereka dan mencari penggantinya. Setelah itu, relasi kami tidak terjalin dengan baik. Apakah tindakanku salah kok atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Terima kasih Kurnia Idaman ya. Oke. Kurnia, kamu nggak sendirian karena aku juga pernah kayak gitu. Dan mungkin juga banyak orang lain yang melakukan hal yang sama. Kalau ditanya salah atau benar, kayaknya bukan kapasitas aku untuk jawab. Karena semua bisa jadi salah, semua bisa jadi benar, tergantung perspektif. Mungkin di mata klien kamu benar. Di mata teman kamu salah. Makanya jadi relasinya nggak baik. Jadi kalau ditanya salah apa benar, aku nggak bisa jawab. Gitu ya, bukan kapasitas. Cuman yang kita perlu tahu adalah gini, ada dua tipe orang. Ada yang bekerja itu pentingin hasilnya, pentingin tugasnya, kerjaannya, gitu ya. Ada orang yang lebih pentingin relasinya. Nah, mungkin kamu bisa reflektif dulu, kamu tipe orang yang mana nih? Kalau kamu tipe orang yang lebih fokus sama tugasnya, tugas selesai deh. Yang relasi belakangan, yang penting tugas gue kelar. Nah, kamu cari tahu dulu, kamu orang yang seperti apa. Atau mungkin teman kamu gaya kerjanya beda. Dia lebih yang pentingin relasi dibanding kerjaannya. Gitu, makanya jadi nggak ketemu. Ini kalau dibilang salah apa benar, lagi aku bukan kapasitas, tapi ini diperlukan proses ini sehingga kamu bisa tahu orang seperti apa yang cocok bekerja dengan kamu, gitu. Dan kalau dalam situasi ini namanya project ke klien tuh penting banget, gitu ya. Penting banget nih untuk menyelesaikan tugas ke klien dulu, karena klien kan nggak peduli kamu dalamnya kayak gimana, yang penting tugasnya selesai, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu memang pengen coba betulin relasinya, mungkin bisa coba pelan-pelan lakukan komunikasi ke dia. Gitu. Mungkin kayak tadi tips ke orang tua ya, coba diskusi, coba kontak duluan, nggak usah segan. Kalau memang kamu pengen mempertahankan relasinya, kalau misalnya bisa terbuka dibahas, ya oke. Kalau ternyata dia juga nggak mau, bisa cari pihak ketiga. Kalau memang nggak bisa, ya udah, mungkin memang dia bukan partner yang tepat buat kerja bareng kamu. Buat aku prinsipnya kalau ngomongin relasi, gini aja, Kurnia. Kalau kamu punya 100 teman, 10 orang benci sama kamu, jangan, ya itu wajar. Karena manusia itu beda-beda value-nya, benar nggak? Kalau kamu punya 100, 10, 20 orang itu benci sama kamu, nggak ada masalah. Karena memang orang itu beda-beda value-nya. Tapi kalau kamu punya 100 teman, terus 80 orang benci kamu, yang peduli cuma 20, mungkin jangan-jangan bukan salah yang 80-nya, tapi jangan-jangan kamu yang bermasalah. Mungkin ada hal-hal yang perlu diubah gitu. Nah, itu prinsip aku kayak gitu. Jadi selama kamu perbedaan itu wajar, perselisihan itu wajar, tapi kamu bisa lihat apakah memang kamu salah apa benar kayak tadi. Gitu. Kamu punya 100 teman, yang jadi teman kamu 90-nya apa cuma 10. Gitu. Itu aja. Semoga terjawab dan lebih bukan terjawab ya, lebih ke meringankan beban hatinya kayak kalau Kurnia. Oke, gimana? Kurnia udah puas kah dengan jawabannya Korendi? Oke, terima kasih katanya. Untuk teman-teman masih bisa sharing nih, kita masih punya beberapa menit lagi nih. Yang mau sharing yuk, bisa raise hand yuk. Sambil kita nunggu ya Korendi ya. Ini waktu kemarin ada dari teman-teman yang emang udah daftar, terus udah memberikan pertanyaan di Google Form. Pertanyaan pertama nih Korendi. Di waktu-waktu tertentu, saya merasa seperti lelah akan segala hal yang sedang saya hadapi saat ini. Saya memang masih sanggup untuk menahannya sampai sekarang, tapi saya sendiri tidak tahu kapan akan mencapai batasnya. Saya selalu merasa ragu akan diri saya, merasa semua tidak berjalan dengan baik. Saya memiliki pemikiran-pemikiran tersebut, di mana itu perlahan merusak baik kesehatan mental dan fisik saya. Apa yang sekiranya dapat saya lakukan untuk mengatasinya? Oke. Thank you, Steffi. Kalau aku melihatnya lebih kesimpulannya adalah ini about overthinking ya. Kita memikirkan sesuatu yang belum kejadian ke depan. Benar nggak? Karena kayak tadi dia ngerasa mulai capek, tapi sekarang masih bisa nih, cuman nggak tahu batasnya sampai mana. Benar ya? Dan sebagai manusia, memang kita nggak pernah tahu ke depan apa yang terjadi. Gitu. Jadi kalau kita berusaha mengontrol sesuatu yang belum terjadi,
itu kitanya akan capek. Sebenarnya ngomongin overthinking gitu ya. Jadi mungkin apa ya bilangnya, mantranya adalah jangan berusaha mengontrol sesuatu yang kamu nggak bisa kontrol. Kamu akan buang-buang energi, kamu akan buang-buang waktu, dan yang nggak bisa kamu kontrol akan tetap terjadi, nggak bisa dikontrol. Gitu. Jadi fokus pada saat ini, mungkin ya buat siapapun yang melakukan pertanyaan itu, buat aku adalah kuncinya adalah mindfulness. Jadi enjoy the moment. Kamu sekarang ada di mana, kamu enjoy saat ini, dan happiness akan datang. Dan ketika kamu happy, ngerjain apapun rasanya jadi lebih ringan. Gitu. Ini kan kayak mungkin pernah denger ya mindfulness ya. Jadi kita makan tuh ya enjoy makannya gitu ya. Kita lagi nulis, kita enjoy setiap tangan kita nulis gitu. Sama nih setiap kamu tadi ngerjain sesuatu, enjoy sama saat ini aja dulu. Kayak kalau ada juga kan kesulitan hari esok ya buat esok. Gitu. Jadi overthinking itu wajar, ngomong-ngomong, tapi itu wajar banget. Gue juga sebagai manusia sering banget mikirin kayak gitu. But cara mengelolanya tadi fokus sama saat ini, fokus dengan momennya kesulitan saat ini. Jadi semoga bisa terjawab ya, dan fisik dan mentalnya bisa lebih pulih nih, karena perlahan merusak kesehatan mental dan fisik. Oke, makasih Ko Randy. Untuk teman-teman, ada yang mau sharing nggak nih? Masih ditunggu ya, kalau ada yang mau sharing. Atau punya stres-stres, atau punya kekhawatiran, yang kita bisa bahas bersama nih. Benar-benar. Ini mumpung di sini nih. Mumpung rahasia terjamin nih, hanya di Zoom ini doang. Oke. Sambil nunggu lagi nih, ada pertanyaan kedua nih, Ko Randy. Bagaimana cara menyeimbangkan waktu untuk diri sendiri dan untuk orang lain atau pekerjaan? Karena di masa emerging adulthood ini, kita merasa seperti dikejar-kejar, sehingga kadang sulit untuk memberi waktu bagi diri sendiri dan waktu di mana kita harus all out pada kerjaan atau kuliah. Oke, ini pertanyaannya menarik nih. Bagaimana menyeimbangkan waktu untuk diri sendiri dan pekerjaan? Mungkin kita sering dengar ya, ini kayak konsep work-life balance. Benar. Jadi seakan-akan kerja itu adalah menghabiskan energi, terus supaya ngisinya kita live gitu ya, benar nggak? Nah, cuman konsep work-life balance ini udah cukup bergeser. Karena kalau kita cuman mikir kerja, work itu sebagai mengurangi tenaga, life itu sebagai ngisi, kayaknya sekarang ngomongin hidup ya, life juga bisa mengurangi tenaga, betul nggak? Justru kadang ada orang-orang yang dapat tenaga, dapat energinya ketika mereka bekerja, gitu. Jadi mungkin ini harus diganti, namanya kalau dulu namanya time management dan sebagainya, sekarang adalah manajemen energi. Jadi work and life balance, ini kayak pemulihan dan pengurangan. Jadi pertama teman-teman sadarin dulu pada saat itu mana yang lebih mengisi energi, apakah bekerja atau ketika harus fokus sama diri sendiri atau dengan relasi teman-teman. Jangan salah, kalau kita banyak nongkrong nih sama teman-teman, kadang ada yang ngisi, kadang ada yang bikin kita capek, betul nggak? Gitu ya. Atau kerja pun juga sama. Ada yang kadang bikin kita capek sama tugas kuliah misalnya. Tapi ada tugas-tugas kuliah bikin kita makin semangat. Ada tugas-tugas kuliah bikin kita tuh makin merasa seru banget, benar nggak? Jadi teman-teman yang pertama kenalin dulu lebih ke mana yang lebih mengisi energi teman-teman, dan itu yang diprioritaskan. Jadi kalau ternyata lagi ngisinya kerja, ya kerja aja. Kalau dulu nggak apa-apa. Kalau misalnya ternyata lebih ngisi untuk ambil waktu sendiri atau nongkrong sama keluarga atau teman-teman, ya nongkrong aja dulu. Gitu. Jadi ngomongin manajemen energi. Karena kalau kita paksain, kayak tadi kan dikejar-kejar ya, sulit memberi waktu bagi diri sendiri gitu. Nah, makanya tadi dipahamin dulu kerjaannya benar-benar membuat capek, atau jangan-jangan kerjanya bikin semangat. Atau bisa dibalik, bahwa kerjaan ini, gue lagi kerja nih ya, tapi bisa sebagai pemulihan energi gue juga. Gitu. Jadi dengan mindset kayak gue kerja ya sambil ngisi energi, gue kerja sambil ngisi pengalaman, gue kerja sebagai ngisi pembelajaran. Nah, kayak gitu tuh. Jadi rasanya nggak merasa dikejar-kejar, nggak merasa sulit, jauh lebih ringan. Itu ngomongin tentang sudut pandang. Oke, masih Ko Randy jawabannya. Betul. Nah, di kolom chat udah ada yang mau sharing nih, Selvia Rubianti. Hai Kak, saya mau sharing juga nih. Kan saya ada praktikum di kampus, dan kelompoknya itu tetap sama ya gitu, mungkin selama 1 semester. Nah, waktu awal itu kan saya adakan bagi tugas, tetapi mereka tidak ada yang bertanggung jawab, sehingga nilai saya juga ikut dikurangi, soalnya kan itu tugas kelompok. Sehingga untuk tugas selanjutnya, itu langsung saya kerjakan sendiri, tetapi mereka mengira saya itu sok pintar gitu.
saya kan jadinya bingung kalau nunggu mereka itu tugas nggak selesai-selesai. Kalau saya kerjain sendiri jadi mereka nggak enak sama saya gitu. Jadinya saya harus gimana nih menanggapi yang seperti itu? Oke. Ini pengalaman yang mungkin Selvia nggak sendirian juga, lagi-lagi ini juga mungkin dulu gue punya pengalaman yang sama. Yang bisa gue bagi adalah pertama tetap dari reflektif dulu ya. Selvia sendiri tipe orang yang memang fokus pada tugasnya atau fokus pada relasinya. Kayak tadi, itu penting banget sehingga kita bisa tahu tindakannya yang lebih nyaman yang mana. Gitu. Dan kedua, kalau misalnya Selvia sendiri ini lebih fokus sama tugasnya, ya nggak apa-apa, kerjain aja. Kalau memang temannya nggak bisa gitu ya, memang kerjanya lama. Kalau ternyata lebih penting sama relasinya, oke, Selvia tengah-tengahnya bisa ngomong dulu sama temannya. Gitu ya, kalau dia bilang sok pintar gitu ya, ya ini serba salah juga ya punya teman kayak gini ya. Kalau dia bilang, aduh kita kerjain, kita ajarin, ini lu sok pintar. Tapi kalau kita nggak kerjain, nilai kita juga drop. Jadi teman Selvia juga mesti prioritasin dulu mana yang lebih penting, kejar nilainya atau jaga relasinya. Lagi-lagi, kalau ternyata menurut Selvia lebih penting jaga nilainya, lakukan apapun untuk menjaga nilainya. Kalau menurut aku sih gitu ya. Jadi nggak apa-apa kerjain sendiri, so pinter, atau Selvia juga bisa feedback kayak, kenapa gue kerjain sendiri, kasih reason-nya. Gitu. Bahwa karena kalian terlalu lama ngerjainnya, nilainya juga jelek. Gitu. Kalau dibilang so pinter ya nggak masalah. Karena belum tentu mereka juga membantu Selvia di kemudian hari gitu ya. Gitu. Dan Selvia pun bisa jadi belajar bahwa ternyata memang ada orang yang cocok kerja sama gue, ada orang yang nggak cocok, walaupun itu teman sendiri, ternyata atau itu peer group sendiri. Gitu aja sih. Kalau misalnya ternyata Selvia pengen mereka lebih improvement, ya tadi coba diskusi dulu, ngomong pelan-pelan. Kalau mereka nolak, ya sudah, go with ini aja, kejar nilainya. Dan mungkin nanti kita, sebenarnya cara diskusi, cara feedback, ada tipsnya tersendiri ya. Teman, mungkin kita bisa nanti buka sesi lagi gitu ya. Ngomongin cara feedback yang efektif, supaya bisa mengubah pemikiran orang, sebenarnya ada tipsnya sih, ada rumusnya. Mungkin nanti kita bisa sesi lebih dalam, kalau memang mau coba. Oke, terima kasih Selvia untuk sharingnya. Nah, ada lagi nih, Ko Randy. Dari Astri Tia Hurin. Halo Kak, di umur saya yang 20 tahun ini kayak berambisi banget begitu untuk memulai bisnis. Tapi di satu sisi saya juga bingung mau bisnis apa Kak. Seperti kurang tahu skillnya di mana. Nah, boleh nih Ko Randy langsung dijawab. Oke. Nah ini bingung juga ya, maksudnya bukan bingung, maksudnya lebih menarik karena ini pertanyaannya banyak dibalikin ke Astri Tia nih ya. Dan buat aku mungkin gini, sebelum kita mulai bisnis, kalau pengalaman aku sendiri gitu ya, dulu ngejalanin bisnis kayak gini, training gitu ya, pelatihan, itu mulai kayak tadi kalau dengar ceritaku, gara-gara dulu pernah kerja di biro yang sama, terus terinspirasi kayak, kok mereka cepet banget majunya, kliennya gampang banget gitu ya. Tapi ternyata nggak segampang itu. Jadi sebenarnya kalau buat aku sebelum memulai bisnis, tipsnya adalah Astri Tia tuh harapannya apa? Mau bantu orang tuh apa? Gitu. Misalnya mau bantu orang lebih bahagia kah, mau bantu orang lebih sehat, mau memberantas korupsi misalnya. Itu yang dijadiin tujuannya dulu. Dan bisnis apapun biasanya akan ngalir dengan sendirinya. Kayak mau mulai bisnis makanan kek, online shop kek, yang dipegang adalah Astri Tia ini pengen bantu apa buat orang lain. Nah, itu pertanyaan yang pertama tuh. Biasanya pun kalau aku coaching buat bisnis, gitu ya, beberapa teman-teman yang entrepreneurship, pertanyaan pertama aku adalah bukan mau bisnis apa, tapi lu mau kasih apa buat orang. Nah, udah mau kasih apa buat orang, baru mikirin bisnisnya, kendaraannya, yang lebih tepatnya apa nih, gitu. Misalnya kita memberantas korupsi gitu ya, ini contoh doang ya. Itu adalah apa yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya supaya lu bisa memberantas korupsi, kerjaan atau bisnis apa yang mendekatkan lu pada goalnya lu, pada harapannya lu. Nah, itu pelan-pelan tuh. Sebenarnya memang butuh proses, Astri Tia. Jadi, kalau tiba-tiba, karena saya cuma pengen bisnis, terus terjun, biasanya akan nanti hampa di tengah-tengah juga. Apalagi kalau misalnya, amit-amit semoga tidak terjadi ya, tapi bisnisnya nih nggak sesuai yang diharapkan. Biasanya kita lebih capek. Tapi kalau kita berpegang sama, kita pengen bantu orang, itu bisnis maju, bisnisnya kita lagi turun, kita tetap bisa punya motivasi. Sebenarnya itu kenapa aku tadi bilang yang lebih penting dibandingin goal materinya adalah value-nya. Astri Tia memulai dengan mau bantu apa buat orang lain. Nah, di situ tuh.
Kalau kurang tahu skill-nya di mana, skill itu bisa dipelajari. Value itu yang nggak bisa diubah. Itu yang membuat Astrid Tia adalah Astrid Tia. Bukan Steffi, bukan Intan, bukan Owi. Itu yang membedain, value itu. Jadi pertama kali, kalau aku bilang, cari dulu value-nya Astrid Tia. Mau bantu apa buat orang. Itu sih. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih jauh ya. Kayak ini, karena kan coaching gitu ya. Ngobrol kita bisa ngobrol-ngobrol. Karena aku juga banyak bantu bisnis coaching juga. Oke, terima kasih buat Astrid Tia untuk pertanyaannya. Nah ini satu pertanyaan terakhir lagi ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Pertanyaan dari Hilarius. Izin Kak, mau sharing sedikit nih. Jadi sekarang aku sedang nyusun skripsi nih Kak, tapi nggak pernah bisa fokus atau kayak ada rasa malas yang berlebihan. Udah mau niatin buat ngerjain, udah di depan laptop, tapi niat itu tiba-tiba langsung hilang nih. Nah, kira-kira ada solusi nggak sih, Kak? Oke. Thank you, Hilarius Zega. Kayaknya ini mungkin nggak sendirian juga, karena gue juga banyak banget ya pengalamannya setelah ngelewatin dulu masa kuliah juga. Pernah banget kayak gini, sering banget. Gitu ya, buka laptop dari jam 6 pagi, semangat banget. Terus buka laptop malah, capek buka, denger lagu dulu, setel film dulu, tiba-tiba udah jam 11 malam. Nah, itu tuh, belum ngerjain apa-apaan. Gitu ya. Pertama adalah tipsnya, kalau dulu ya, buat aku ya, mungkin cari tahu rasa malasnya tuh kenapa. Kalau misalnya udah ketemu, yang kedua adalah Zega cari apa yang bisa bangkitin mood kamu. Nah, kalau misalnya aku ternyata nemuin dulu pas skripsi justru malah menemukan jati diri, ternyata gue bukan orang pagi, gue orang malam. Gue kalau bisa, gue kerja itu jam 12 malam ke atas, baru produktif. Gitu ya. Jadi percuma mau buka laptop jam 6 pagi, kagak ada yang dikerjain. Justru kalau buka jam setengah 1 pagi, jam 3 pagi, subuh, itu malah bisa jadi 5 halaman gitu ya, diam-diam ya. Jadi cari dulu pola kerja kamu tuh di mana, apa yang bisa bikin mood gitu ya. Yang ketiga, kalau ternyata memang ada rasa malas yang berlebihan, jangan dipaksain, penting istirahat. Jadi kalau buat aku tipsnya adalah daripada kita kepikiran skripsinya terus, penting ambil break 2-3 hari, kita main aja puas-puasin sampai kita bosan main, sampai kita bosan nonton, terus baru buka, itu rasanya biasanya akan lebih ngebut. Gitu. Ini buat beberapa orang cukup efektif. Semoga buat Zega juga bisa dicoba. Gitu. Dan yang keempat, bisa pasang harapan. Sebenarnya kenapa alasan nyelesain skripsi, pasang deadline gitu ya. Pasang lebih tulisin kalau lu nggak nyelesain dalam seminggu, konsekuensinya apa sih? Gitu. Nah, itu boleh dicoba tuh pelan-pelan. Jadi kayak kita tuh masang ancaman gitu. Jadi kayak, ini kalau gue nggak kerja ini, lulus gue makin lama, bayarnya makin mahal. Nih. Nah, jadi gue bisa kerjain. Nah, itu Zega. Dan nggak tahu ya, tiap orang kan beda. Ada nyicil pelan-pelan caranya. Jadi cuman sehari itu 1 halaman, atau bahkan sehari itu cuma 1 paragraf. Nah, kayak gitu-gitu tuh macam-macam kayaknya. Jadi ini aku kasih banyak tips ya, nanti Zega bisa coba salah satunya. Atau ada yang kalau misalnya susah ngerjainnya, sebenarnya yang bikin susah adalah ngetik kata pertama. Kalimat pertama lebih tepatnya. Biasanya kalau kita udah ngetik kalimat pertama, ngetik apapun, keterusan. Jadi sebenarnya untuk melawan yang lebih besar adalah tulisin aja kalimat pertama. Udah gitu doang. Pegang tuh jarinya tuh di keyboard gitu ya. Bukan mesin tik kan, zaman sekarang semuanya keyboard ya. Jadi pegang keyboardnya, ketikin aja itu kalimat pertama apapun yang ada di kepala. Gitu. Walaupun nanti di-delete lagi, ditulis lagi, di-delete lagi, tapi biasanya kalau kita udah mulai gerak, itu akan lebih membantu tuh mood-nya, malah lebih ngebut. Nah, mungkin buat orang-orang yang senyum-senyum pernah cobain tuh kayak gitu. Jadi begitu udah ngetik kalimat pertama, malah keterusan. Kayak gitu. Atau tips yang terakhir juga, Zega sekarang lagi ngetren, namanya tips Pomodoro, kalau pernah dengar, itu adalah dengan pasang alarm. Jadi pasang alarm di handphone, 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Gitu. Pasang alarm, jadi udah 25 menit, stop, benar-benar apapun yang kerjain, stop, 5 menit istirahat, lalu mulai lagi 25 menit, 5 menit istirahat, sampai kerjaannya selesai. Atau sampai kita udah nggak kuat lagi, tepar. Jadi tidur. Gitu. Itu buat beberapa orang juga cukup efektif. Sebenarnya ini kalau kita bisa ngobrol lebih jauh, kalau aku bisa kenal kepribadian dan gaya kerjanya Zega, aku bisa kasih saran yang lebih efektif nih sebenarnya. Gitu. Karena gaya kerja orang beda-beda. Gitu. Sebenarnya aku bagi sebanyak-banyaknya buat Zega dan yang lain juga bisa dipraktekin. Sama pakai Pomodoro, atau ketik kalimat pertama, atau pasang deadline, atau memang perlu break dulu, abis-abisan main dulu, nonton dulu, sampai kita bosan sama main, akhirnya
kerjanya lebih enak gitu ya, lebih ngebut kayak gitu-gitu sih. Atau tadi cari jam produktifnya di jam berapa gitu dan kerjanya di jam segitu. Seperti itu sih. Semoga terjawab. Oke, terima kasih banyak Hilary Sega atas sharingnya. Kita juga mau ngucapin terima kasih nih untuk Ko Randy udah mau ngasih materi tentang emerging adulthood dan menanggapi setiap pertanyaan dan sharing dari teman-teman. Yuk kita kasih reaction-nya, jempolnya mana nih untuk Ko Randy? Oke. Thank you teman-teman semuanya. Untuk teman-teman, mohon maaf nih yang tadi udah sempat bertanya tapi belum bisa kejawab. Maaf, karena kita juga keterbatasan waktu. Untuk sesi selanjutnya, saya mau mengumumkan ya, ada 3 orang pemenang nih. 3 orang pemenang giveaway yang udah share di sesi sharing tadi, udah pertanyaannya bagus dan sharingnya juga bagus, akan memenangkan sesuatu ya pastinya. Langsung aku umumin aja ya pemenangnya. Pemenang yang pertama nih, Intan Nadia. Bisa langsung Intan Nadia mungkin? Intan Nadia ada? Iya, Stevi. Oke, congrats Intan. Yang kedua ada Desi Anggita Sari. Desi? Kasih, Kak. Oke, Desi selamat ya. Yang ketiga ada Kurniat Idaman. Selamat, Kurniat. Congrats. Oke. Oke. Untuk selanjutnya, karena kita udah detik-detik menuju perpisahan nih, aku mau kasih tahu kalian untuk mengisi link evaluasi yang akan diberikan oleh teman-teman panitia, salah satu teman panitia di kolom chat. Bisa tolong teman panitia salah satu kasih linknya. Oke, itu udah dikasih ya oleh teman aku, Laura Lewidina, linknya. Kalian bisa isi link evaluasinya. Jangan lupa diisi, pokoknya harus diisi karena itu adalah satu syarat mendapatkan e-sertifikat Talk Show Emerging Adulthood. Oke, semuanya udah lihat ya? Udah diisi? Udah dibuka linknya? Oke. Nah, sambil kita nunggu nih. Oke, udah Desi. Oke, sambil kita nunggu nih, teman-teman mengisi link evaluasi. Kami dari teman-teman panitia ada sedikit kayak hadiah atau bisa dibilang e-sertifikat untuk Ko Randy sebagai pembicara hari ini, sebagai narasumber kita hari ini udah mau meluangkan waktunya ke kita. Bisa teman-teman panitia langsung di-share sertifikatnya? Oke. Ini ya Ko Randy sertifikatnya. Karena akan foto, jadi Ko Randy siap-siap dulu. Akan foto dengan sertifikatnya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi Ko Randy, sekali lagi. Gaya bebas, gaya bebas.